dalam segala urusan. Baik, langsung saja Ustaz Ustazah, Bapak Ibu. Ini adalah materi kita yang pertama ya, dan tentunya ini menjadi apa menjadi pembuka ya, pembuka dalam apa pengantar pendidikan holistik profetik. Jadi yang nanti akan kita sampaikan ini menjadi dasar ya, menjadi dasar yang harus betul-betul kita pahami dan tentunya nanti ini semua ada di dalam buku ya. Apa yang kami sampaikan di sini, cuplikan PowerPoint ini dikaji di dalam buku yang juga nanti akan menjadi fasilitas bagi para peserta semua yang ada. Maka pastikan nanti insya Allah juga memiliki bukunya sebagai panduan atau sebagai pegangan. Ya, kita lanjut saja. Ini kita lewatkan saja. Nah, jadi Alhamdulillah untuk saat ini kita akan mengkaji tentang buku pendidikan holistik profetik ini yang kemudian juga bermuara pada satu kegiatan pelatihan gitu ya. Ya ini adalah Certified Promoter Holistic Prophetic Education. Nah, jadi sepintas yang akan kita bahas selama 7 kali pertemuan itu adalah 7 materi yang ada di dalam bab buku tersebut. Dan perlu kami sampaikan bahwa ini bukunya adalah buku jenis referensi ilmiah ya. Jadi nanti di dalam buku itu akan disertai ya diperkaya dengan catatan-catatan kaki dari sumber-sumber baik itu dari sumber yang kaitannya dengan pendidikan Islam, baik itu salaf maupun khalaf. Kemudian juga yang kedua adalah berasal dari beberapa artikel-artikel ilmiah ya yang kemudian kita padukan sehingga menjadilah buku yang bukan hanya sekedar bisa kita wacanakan saja tapi memang ini nanti sampai pada tahap implementasi dan bagaimana kita eh, dengan bekal pelatihan ini itu bisa menyasar sekolah-sekolah Islam untuk kita berikan peluang atau ajakan mengikuti konsep ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah pembahasan kita. Untuk pertemuan yang pertama berarti kita akan membahas tentang eh, poin yang pertama yaitu adalah pengantar pendidikan holistik profetik. Ya, jadi mudah-mudahan dari pengantar ini kita bisa memahami kenapa harus sampai pada holistik profetik. Nah, ini menjadi landasan yang selalu kita bahas, kita bawa, termasuk landasan di dalam pelatihan CHOP kemarin. Ya, bahwa perkataan Imam Malik ini, ya ini sebenarnya diambil atau dihasilkan dari pemahaman beliau tentang Islam ya. Bahwa kata beliau ya, lan yusliha akhirah hadhihi ummati ya. Tidak akan mungkin bisa perbaik ya tidak mungkin bisa diperbaiki ya generasi atau umat zaman saat ini ya kecuali ya illa ya ma aslaha awwalaha kecuali dengan apa yang dulu memperbaiki generasi awalnya atau generasi-generasi pertamanya ya dan itu senantiasa jadi pembahasan ya Ustaz Ustazah. Kalau kita misalnya gitu ya melihat ya dalam sejarah peradaban Islam. Ya, Islam itu kuat ketika memang umat Islam itu berpegang teguh kepada Islam. Ya, cukup saja mereka berpegang teguh, artinya mengambil tali Islam atau tali Allah, hablullah ya, itu dengan benar-benar 100% dengan totalitas. Ya, kalau misalnya orang-orang kapitalis misalnya mengambil pemahaman ekonominya dengan 100%, ya orang-orang sosialis dengan pemahaman 100%, ya orang-orang apa namanya pragmatis dengan pemahaman mereka tentang pragmatisme 100%, maka tentu juga kita sebagai orang Islam harus mengambil pemahaman Islam itu secara 100%. Dan itu bukan kata saya, bukan kata Imam Malik, tapi kata Allah, ya kan? Allah mengatakan memang kita untuk udhulu fisilmi kafah. Masuk Islam itu secara ya 100% kafah. Ya, kata kafah itu kan berarti syamilan wa kamilan ya. Jadi tidak boleh separuh-separuh. Bahkan kemudian di ayat yang lain itu Allah laknat yang mengambil separuh-separuh ya. Bahkan nanti di akhirat akan dibangkitkan dalam keadaan buta gitu ya. Nah, jadi
kalau kita melihat memang apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah ini adalah perwakilan dari poin kenapa kita harus kembali kepada Islam sebagai Muslim. Maka pendekatannya, mohon maaf, kita juga harus sama-sama sampaikan pendekatan kita ketika memilih Islam adalah pendekatan iman, gitu ya, bukan pendekatan manfaat, ya, bukan pendekatan untung rugi, gitu ya, bukan pendekatan populer atau tidak populer, tapi karena itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena pada hakikatnya kita semua memang diciptakan untuk beribadah kepadanya, kan gitu. Nah, jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Imam Malik ini sangat-sangat mewakili ya landasan pendidikan holistik profetik. Dan sebenarnya dalam perkara yang lain ya, dalam hal muamalah misalnya, muamalah maliyah ya, itu juga mewakili. Dalam urusan ijtimaiyah, pergaulan itu juga mewakili. Dalam hal apapun ya. Jadi ini harus betul-betul kita ingat. Oke, kita lanjut. Konsep pendidikan holistik profetik itu sebenarnya sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran ya, di dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ba'atsa fi ummiyina rasulan minhum. Nah, jadi Allah sudah menyebutkan bahwa Allah mengutus kepada kaum yang buta huruf fi ummiyah ya. Ya, kaum yang buta huruf itu rasulan. Seorang rasul ya minhum ya di antara mereka. Nah, jadi pertama memang harus ada pendidiknya, harus ada siapa yang mengajarkan. Nah, di dalam hal ini kita meyakini bahwa pendidikan Islam yang pertama sekali mengajarkan adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dari pendidiknya yang terbaik ini itu mengindikasikan bahwa pendidik yang harus hadir di zaman saat ini pun itu haruslah yang terbaik dari sisi akidahnya, dari sisi ilmunya, dari sisi karakternya dan sebagainya. Makanya nanti di buku Holistik Prophetic akan dibuat tuh satu subbab khusus tentang pendidik, nanti ada. Kalau nanti dibaca bukunya atau nanti akan mengikuti materi ini akan ada subbab khusus tentang pendidik, bagaimana pendidik itu yang benar dalam Islam. Nah, ini yang jarang sekali tersentuh. Kalau sekarang semua diklat diikuti, ya kan? Semua apa namanya pelatihan IHT in-house training diikuti. Tapi ketika ditanya untuk apa ya pelatihan-pelatihan ini diikuti, nah ternyata alasannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya administratif. Ya karena memang ini adalah target yang harus kami lakukan agar kami naik gaji. Atau ini yang harus kami lakukan agar kami bisa mengikuti sertifikasi guru. Atau ini yang bisa kami lakukan agar agar kami golongannya naik gitu ya. Jadi kalau kita lihat semuanya lebih banyak ke pragmatis. Padahal ya ya boleh ya ada benefit di sana yang didapatkan, tapi itu bukan menjadi tujuan, itu bukan menjadi asas. Yang menjadi asas adalah memang ini adalah bagian daripada kewajiban pendidik agar kemudian label pendidik itu sebagai yang terbaik di antara kita itu memang betul-betul mewujud dalam seorang diri seorang guru. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua poinnya adalah ada proses di situ. Ya, kata wa yu'allimuhum, ya kan? Ya, yang diajarkan di sini kata Allah kan adalah yatlu alaihim ayatihi, ya. Mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah wa yuzakkihim, mensucikan mereka wa yu'allimuhum. Ya, mengajarkan mereka. Ya, yu'allimuhum di sini mengindikasikan prosesnya berulang kali. Butuh kesabaran, butuh waktu gitu ya, butuh uslub at-ta'lim ya, butuh cara-cara mengajar gitu ya, bukan instan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah, baik itu di periode Mekah maupun di periode Madinah. Dengan total 23 tahun, ya itu bukan waktu yang singkat, tetapi outputnya hingga detik ini, ya sahabat yang bernama Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya dan yang lainnya itu kita kenal hingga hingga saat ini, ya dan mereka sebagai sahabat terbaik. Nah, jadi ada proses pembelajarannya. Kalau kita convert dengan hari ini, bagaimana proses pembelajaran kita? Apakah memang proses pembelajaran tadi sudah sesuai? Ya, kadangkala yang terjadi sebaliknya gitu ya. Eh, Proses pembelajaran itu dihentikan dan dimulai berdasarkan JP, berdasarkan jamnya. Bukan berdasarkan anak itu sudah paham atau tidak. Anak itu sudah mengerti apa tidak. Bahkan kalau di dunia kampus,
ya dibuktikan dengan SKS. Kalau sudah 16 SKS, udah UTS, udah UAS ya berarti sudah sampai pelajaran tadi. Apakah kemudian bisa dipastikan? Ya jawabannya cara memastikannya dengan kuantitatif, yaitu dengan ujian gitu ya. Tapi apakah betul-betul satu persatu, one by one, person by person itu sudah paham kan gitu ya? Ternyata kalau kita bisa membuka faktanya sendiri itu tidak. Nah, itu yang terjadi. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah apa bahan ajarnya. Nah, di dalam ayat ini yang mulia ini Allah mengatakan kita bawal hikmah bahwa bahan ajarnya adalah Al-Quran dan Sunnah yang mengindikasikan bahwa bahan ajar itu haruslah yang terbaik, berasal langsung dari wahyu bukan akal dan nafsu manusia. Lalu bagaimana misalnya kita temui sekarang banyak bahan ajarnya itu tidak berkaitan dengan Quran dan Sunnah, maka dia tetap harus tunduk pada Quran dan Sunnah. Apakah itu pelajaran sains, AI, ya teknologi dan seterusnya, harus didudukkan melalui kacamata Quran dan Sunnah. Begitu harusnya kemudian kita mendesain bahan ajar. Nah, nanti siapa yang bertugas untuk menyusunnya? Ya, seperti apa penyusunannya? Berapa lama penyusunannya? Nanti akan dibahas di pelatihan ini, gitu ya. Nah, kemudian keempat adalah tujuan pembelajarannya. Ini yang paling menarik juga, bahwa tujuan pembelajarannya itu bukan untuk meraih jenjang karir, kerjaan, prestasi, meraih gaji yang tinggi, bisa masuk BUMN, bukan. Tapi tujuan belajarannya adalah yuzakihim, ya, wa yuzakihim, mensucikan mereka. Mensucikan mereka ini adalah tujuan yang paling agung dan mulia. Ya, artinya ya orang-orang Arab ya di Mekah saat diturunkannya Rasulullah, ya tujuan Nabi SAW memberikan pengajaran kepada mereka untuk mensucikan mereka dari syirik, mensucikan mereka dari berhala, mensucikan mereka dari ketergantungan selain kepada Allah. Nah, kalau sekarang mungkin ya walaupun ya syiriknya syirik kecil misalnya gitu ya, banyak yang menggantungkan rezekinya kepada pinjol gitu ya. Banyak yang menggantungkan rezekinya kepada beasiswa gitu ya. Bahkan kemudian diputuskan pacarnya bunuh diri gitu ya. Nah, ini sebagai bahan diskusi kita menjadi fakta yang tidak bisa di apa namanya dibiarkan atau bahkan dicoba untuk disembunyikan. Kenapa? Karena memang setiap hari kita akan menghadapi ya berbagai fakta-fakta yang ada di tengah kita dan itu pasti berhubungan dengan pendidikan. Apakah itu pendidikan akliyah mereka, ya akal mereka dididik atau pendidikan nafsiyah mereka, ya pendidikan jiwa mereka. Nah, makanya wa yuzakkihim ditempatkan di dalam ayat ini ya sebagai tujuan paling mulia dari pembelajaran. Artinya mereka ketika disucikan tadi, mereka akhirnya menyadari bahwa kemudian mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah sebagai Abdullah dan mereka diutus sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil-wakil Allah di muka bumi. Nah, sehingga dari hasil 4 poin ini, Ustaz-Ustazah sekalian, ya kita menemukan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, ada perubahan dari sebelumnya yang mereka itu berada dalam keadaan dollah, dalam keadaan sesat ya. Dalam kesesatan bahkan dolalim mubin, kesesatan yang nyata. Nah, dari mana itu semua bisa berubah dari konsep pendidikan ini? Maka kalau ditanya, apakah penting pendidikan holistik ini diajarkan kepada anak-anak kita, kepada para lembaga-lembaga? Jawabannya sangat-sangat penting sekali, gitu ya. Jangan sampai kita merasa, wah, ini hanya apa namanya biasa-biasa aja seperti pendidikan-pendidikan pada umumnya. Tidak. Kita ingin mengembalikan bagaimana konsep itu betul-betul terwujud dalam fungsional pendidikan. Semampu kita sebagai sebuah solusi ya, sebuah solusi pendidikan hari ini dan di masa depan, gitu ya. Nah, ini konsep yang harus kita pahami bahwa ada empat yang senantiasa bersinggungan dengan konsep pendidikan holistik. Pertama, pendidiknya, proses pembelajarannya, bahan ajarnya, dan tujuan pembelajarannya. Ini yang kemudian membedakan dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Nah, karena kita bicaranya tentang konsep pendidikan holistik profetik, maka kata profetik itu berarti kan adalah kembali kepada Rasulullah SAW. Nah, dan yang luar biasanya, yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu adalah pendidik terbaik bukan manusia. Nah, yang menyebutkan justru adalah Allah Subhanahu wa taala.
Ya di surah Al-Ahzab misalnya Allah mengatakan di sini laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ya liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira ya. Jadi Allah yang sudah menyebutkan bahwa memang telah ada pada diri Rasulullah kita ini ya uswah ya teladan yang meluas. Jadi kalau disebutkan uswah ya maka keteladanannya itu meluas dia. Ya, keteladanan yang baik ya meluas cakupannya bukan hanya dalam hal menjadi seorang nabi dan rasul tapi juga seluruhnya termasuk kemudian menjadi seorang pemimpin menjadi seorang suami menjadi seorang pendidik juga ya makanya kan di hadis yang lain disebutkan ya bahwa Rasulullah itu bu'istu mu'alliman diutus seakan-akan memang hanya untuk menjadi seorang guru. Nah jadi yang menetapkan inilah uniknya adalah Allah langsung. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu yang menetapkan Allah berarti kan la raiba fih kan tidak ada keraguan lagi harusnya kan gitu ya. Tidak ada keraguan lagi bahwa pendidik terbaik itu sudah ada dan kita tinggal mencontoh, kita tinggal meng-ATM, menduplikat gitu ya, mengikuti saja dengan sebaik mungkin. Dan Allah juga sudah berfirman, ya wa arsalna nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Nah, jadi konsep kerasulannya Nabi ini, ya tentu kita tahulah bedanya Nabi dan Rasul ya. Kalau sudah Rasul berarti kan diciptakan ya wakafa billahi syahida ya. Dia kepada kepada linnas ya, kepada manusia, kepada seluruh manusia ya. Jadi bukan hanya kepada kaumnya di Mekah maupun di Madinah atau di wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tapi linnas bagi semua manusia. Termasuk kita, kalau kita mau diakui sebagai manusia, berarti kita dicakupkan di dalam ayat ini. Ya, jadi Allah sudah mengutusnya, ya Rasulullah untuk seluruh manusia. Apa makna ketetapan Allah ini? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah penegasan posisi Rasulullah sebagai uswah hasanah, teladan yang sempurna. Kemudian kedua, bahwa pendidikan beliau itu selaras dengan wahyu. Kenapa? Karena beliau Rasul. Ya, wahyu yuha. Tidak ada yang dikatakan Rasulullah itu kecuali yang sudah diwahyukan kepada beliau. Maka tentu selaras akan dengan wahyu. Kalau kita bicara dengan tokoh-tokoh hari ini, belum tentu selaras dengan wahyu. Kenapa? Karena mereka bukan nabi, mereka bukan rasul. Tetapi Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah nabi dan rasul, maka tentu akan selaras dengan wahyu, karena akan senantiasa dibimbing oleh Allah. Nah, ketiga, pendidikan beliau itu menggabungkan berbagai aspek ilmu, iman, dan akhlak. Ilmu itu kalau sekarang cakupannya adalah knowledge, ya iman itu adalah afektifnya, akhlak itu adalah perbuatan, ya psikomotoriknya. Jadi lengkap. Serta pendidikan beliau itu berdampak jangka panjang hingga hari ini. Ya, tidak ada pendidikan yang paling hebat dampaknya itu kecuali pendidikannya Rasulullah SAW. Bahkan hari ini begitu banyak dai-dai gitu ya yang berjuang gitu ya rela menyampaikan dakwah ilallah tanpa dibayar tanpa digaji ya bahkan mereka yang mengeluarkan uangnya untuk di jalan Allah itu adalah hasil pendidikan iman dari Rasulullah SAW. Ya walaupun mereka difitnah ya dihina dikatakan radikal dikatakan ekstremis dan seterusnya mereka tetap sami'na wa ta'na mereka tetap istiqomah mereka tetap qanaah dan mereka tidak kemudian menggubris fitnahan hinaan cacian ya celaan ya doktrin ya framing-framing yang ada ini adalah hasil dari pendidikan nabawiyah atau pendidikan profetik. Nah, ketetapan ini karena dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi standar abadi. Sebab Allah sendiri yang menetapkan beliau sebagai pendidik terbaik. Nah, itu uniknya. Ya, kita nggak ada yang berani menyampaikan walaupun ada kiai besar di Indonesia gitu ya, dikenal di Nusantara, nggak akan ada berani yang menyebutkan bahwa beliaulah pendidik terbaik. Nggak mungkin. Nggak akan ada yang berani menyatakan itu. Tetapi Allah sudah mengatakan sendiri, ya fi Rasulillah uswatun hasanatun. Nah, maka harusnya setiap sistem serta pola pendidikan yang ingin sukses di dunia wal akhirah, baik itu di dunia dan akhirat, dia harus atau bahkan kalau bahasa kita mungkin wajib, tapi kalau wajib nanti masuknya ke fardu ain. Kalau masuknya nanti ke ini ya, eh, lebih eh, gimana gitu ya. Tapi kita pakai kata harus saja, harus ya, harus mencontoh prinsip atau manhaj. Manhaj itu kan berarti jalan panjang atau bahasa kita dalam pendidikan itu
kurikulum ya. Berarti harus mencontoh manhaj atau kurikulum dan thariqah atau metode beliau sallallahu alaihi wasallam meski kontekstualisasikan dengan zaman hari ini dengan segi caranya atau uslubnya, bukan bukan thariqahnya tapi caranya. Nah, jadi kita udah punya nih ustadz-ustadz sekalian ya. Pertama pemahaman tentang pendidikan holistik itu seperti apa. Kemudian kedua Rasulullah SAW sebagai pendidik terbaik. Nah, kita masuk pujian-pujian. Jadi pujian kepada Rasulullah itu banyak sekali ya. Kalau dari Islam atau dari Muslim ya pasti banyak lebih banyak lagi gitu ya. Makanya saya ambil dari tokoh-tokoh Barat. Kenapa? Kalau dari tokoh Islam ya kesannya subjektif gitu ya. Tapi kalau tokoh-tokoh Barat, maka ini kan harusnya mereka itu menilai secara objektif ya, bukan berdasarkan keimanan, tapi berdasarkan dari dampak empiris ya yang mereka rasakan atau mereka dapati ya, gitu informasinya. Misal Joy Howard ya mengatakan dalam buku Leadership of Muhammad ya bahwa Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai pemimpin yang kompeten secara luar biasa, ya, dengan visi strategis dan kemampuan spiritual politik yang signifikan. Jadi ini adalah bagian daripada pujian Barat. Bahkan di kitab di buku yang lain, ya, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang mampu menciptakan dan menyampaikan visi strategis yang meyakinkan serta memimpin dengan tanggap dan reflektif. Nah, di zaman keemasan Islam kita mengenal ya eh, banyak sekali ensiklopedia yang luar biasa. Jadi khususnya di Baitul Hikmah ya. Walaupun kita tahu ya Baitul Hikmah saat ini sudah tidak ada lagi ya karena sudah dibakar habis gitu ya. Tetapi banyak sekali universitas-universitas dunia seperti Oxford dan sebagainya itu mengutip ya berbagai sisa-sisa peninggalan buku-buku yang dikarang oleh ilmuwan-ilmuwan atau cendekiawan Islam hingga hari ini, termasuk dalam hal kedokteran gitu ya. Nah, ada lagi William Montgomery Watt ya dalam bukunya Islam and the Integration of Society, dia menyebutkan bahwa Rasulullah itu adalah orang dengan wawasan yang luar biasa, yang menyadari bahwa pendidikan dan pengetahuan merupakan jalan untuk meraih bukan hanya kesalehan pribadi, tetapi stabilitas dan kemajuan masyarakat. Luar biasa, ya. Nah, Thomas W. Arnold dalam Preaching of Islam atau dakwah Islam, dia menyebutkan bahwa ajaran-ajaran Muhammad SAW itu membuka pintu-pintu baru bagi perkembangan intelektual. Karena dorongan beliau terhadap pengetahuan dan kebijaksanaan telah meletakkan fondasi bagi sebuah peradaban yang kelak menghasilkan kemajuan luar biasa dalam bidang pendidikan dan sains. Jadi kalau kita melihat ya di zaman dulu ya di Eropa masih menganut Dark Age ya abad kegelapan ya. Di Abbasiyah khususnya itu sudah the Golden Age ya abad keemasan. Di mana kemudian mercusuar dunia itu semua melihat Islam. Bayangkan dari sebuah halqoh atau liqoh kalau bahasa yang lainnya. Liqoh di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, kemudian berkembang sedemikian pesatnya di Mekah menjadi 40-an lebih sahabat, kemudian sampai di Madinah berkembang lagi melalui Masjid Nabawi ya, di teras Masjid Nabawi bersama dengan Ahlu Sufah ya, kemudian berkembang lagi menjadi kutab-kutab, disebarlah para sahabat-sahabat ke berbagai wilayah yang sudah difutuhat untuk mengajarkan eh, para orang-orang yang masuk Islam tentang Al-Quran dan Sunnah. Hingga detik ini, luar biasa ya. Jadi tidak perlu AC, tidak perlu ada CCTV gitu ya, tidak perlu ada ruangan yang nyaman dengan ventilasi yang luar biasa gitu ya. Dengan guru yang bisa berbahasa Inggris, berbahasa Arab, berbahasa Cina dan seterusnya. Tapi kemudian mampu menghasilkan output generasi yang hebat gitu ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami. Nah, kita masuk tentang krisis dan disorientasi pendidikan hari ini. Ya, ini materinya tidak terlalu banyak slide-nya, jadi nanti kita mungkin lebih ke diskusi kalau ada pertanyaan ya. Nah, jadi Ustadz-ustadzah sekalian dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan pendidikan hari ini? Pendidikan hari ini ternyata kita mengalami krisis dan disorientasi.
ya di pendidikan modern saat ini. Dan itu bukan kata saya, tapi kemudian para ulama-ulama kita yang kontemporer. Contoh misalnya Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahullahu taala, dengan tegas beliau menyatakan ya bahwa krisis pendidikan kita hari ini itu adalah bermunculannya generasi yang cerdas secara intelektual namun tidak ada keimanan dalam dirinya. Munculnya output pendidikan yang demikian tidak lain disebabkan karena pendidikan sekuler yang memisahkan nilai agama dari kehidupan. Contoh yang paling kemudian mudahlah kita kita ambil gitu ya. Kasus bullying kemarin di kampus itu. Ya, apa namanya? Efeknya kan efek domino. Bisa jadi nanti yang dibully itu dia akan menjadi pembuli juga, atau bisa jadi dia akan bunuh diri, gitu ya. Nah, yang membuli juga sama, ya bisa jadi ketika sudah membuli dan yang dibuli misalnya mengalami kecelakaan fatal misalnya, bisa jadi tobat atau bisa jadi merasa bersalah, bisa jadi mengakhiri hidupnya juga gitu ya. Nah, dan kenapa ini selalu menjadi bahan eh, pembahasan permasalahan yang tidak pernah tuntas gitu ya. Karena kita senantiasa memberikan solusi pada tataran eh, bagaimana efek jerah gitu ya. Kita hanya eh, berada pada ruang manfaatnya, asas manfaatnya, pendidikan edukasinya, pendidikan sebab akibat gitu ya. Tapi kita senantiasa lupa bahwa ada pendidikan yang mampu untuk menekan berbagai keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Dan itu adalah pendidikan iman. Dan itu hilang saat ini. Ya, bagaimana bisa pendidikan iman itu masuk ke dalam diri seorang santri atau siswa atau katakan mahasiswa kalau seandainya pendidikan agama itu memang sengaja dipekir, sengaja diasingkan. Bahkan kalau sudah mau deket-deket ke agama gitu dianggap eh, teroris gitu ya. Ngaji ngajinya lebih banyak di masjid daripada kemudian belajar yang modern maka dianggap sebagai bibit-bibit radikal. Nah, itu kita hari ini tuh berada pada fase itu. Nah, jadi ketika diberikan sebuah solusi, solusinya solusi yang pragmatis gitu ya. Tidak pernah pada solusi iman. Padahal kita tahu gitu ya bahwa pendekatan dalam Islam, misalnya dalam hal menanggulangi marah, dalam hal menanggulangi zina gitu ya, menanggulangi krisis moral, menanggulangi bagaimana menutup aurat gitu ya. Pasti pendekatannya pendekatan iman. Pasti yang diberikan adalah bagaimana kesadaran itu harus dihadirkannya kesadaran ruhiyah. Nah, itu yang saat ini belum tergali. Ya, kita selalu bicara tentang intelektualitas gitu ya. Selalu bicara dengan apalagi orang-orang yang mazhabnya mazhab empiris gitu ya. Kalau nggak kelihatan maka nggak bisa jadi solusi gitu ya. Yang terlihat gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjangkiti lah bahasa kita ya, menjangkiti pendidikan kita hari ini atau bahasa yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi ini sebagai pendidikan sekuler ya, yang kemudian memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga muncullah kemudian intelektual-intelektual yang luar biasa, tetapi mereka secara imannya rapuh. Maka ketika menemui sebuah hambatan atau katakanlah menemui sebuah goncangan dalam diri mereka, ya kalau orang-orang psikologi ini pasti tahu gitu ya. Maka kadangkala solusi-solusi yang mereka lakukan itulah solusi-solusi praktis, ya, ya. Nah, ini yang kita hadapi saat ini. Syekh Muhammad Nakib Alatas. Nah, ini juga salah satu tokoh pendidikan ya yang kita kenal gitu ya dari Malaysia gitu ya. Nah, ini termasuk banyak mungkin di antara kita juga yang mengagumi beliau gitu ya. Dalam bukunya Islam and Secularism itu menjelaskan bahwa pendidikan sekuler hari ini tuh memisahkan ilmu dari nilai-nilai agama, menghilangkan tujuan utama pendidikan yaitu membentuk manusia yang beradab, insan adabi tadi ya, orang yang beradab ya. Dan justru melahirkan kebingungan akal ya, confusion of knowledge ya. Jadi semakin tinggi pendidikannya itu tidak dibarengi dengan kecerdasan spiritualnya atau kecerdasan ruhiologinya. Ya, inilah yang terjadi hari ini. Nah, kedepannya apalagi ketika bicara tentang menyandingkan antara manusia dengan AI misalnya. Maka kalau seandainya tidak dibarengi dengan pendidikan profetik, maka tentu akan bermunculan ya
manusia-manusia yang sebenarnya lebih dekat kepada AI gitu ya. Nah, masalahnya adalah AI itu ini kalau persepsi saya ya dalam dalam kacamata analisa saya. Bedanya nanti adalah AI itu dia tidak punya nafsu. Nah, manusia itu punya nafsu. Ketika dia tidak dikontrol manusia tadi dengan iman, maka kecerdasannya tadi termasuk menggunakan kecerdasan buatan dari AI itu adalah pada perkara-perkara yang akan semakin menjerumuskan manusia kepada ketimpangan teknologi, bahkan mungkin akan muncul istilahnya adalah eh, kapitalis ideologi, kapitalis AI gitu. Orang-orang yang kapitalisme dan mereka menggunakan AI untuk kemudian mencapai visi misi mereka, dan itu lebih parah lagi. Ya, kenapa? Karena memang teknologi itu dia selalu punya dua sisi mata pisau, gitu ya. Ketika karena dia adalah madaniyah, gitu ya. Ketika digunakan oleh orang-orang yang tidak beriman, tidak memahami tentang tujuan hidup sebagai hamba Allah, maka tentu yang akan menjadi tujuannya itu pasti berasas manfaat. Sedangkan orang-orang yang kemudian menggunakan AI adalah orang-orang beriman, ya, dia akan menggunakannya sesuai dengan tujuan hidup mereka sebagai hamba Allah dan khalifah fil ardh. Ya tentu kita tidak bisa menyalahkan teknologi karena teknologi itu adalah produk yang diciptakan untuk memudahkan manusia. Tapi kita harus bisa mengontrol siapa yang menguasai teknologi dan untuk apa teknologi tadi digunakan. Nah, maka Umar bin Khattab itu pernah menyebutkan memang ya ketika perjalanan ke Syam itu ya. Jadi kata beliau ya ketika menjadi khalifah, inna kunna adzalla qaumin fa'adzanallahu bil Islam. Sesungguhnya dulu kita ini adalah kaum yang hina. Lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Famahma natlubi izzata bi ghairi ya ma'adzanallah. Kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain yang diberikan Allah kepada kita tadi, maka kemudian adzallanallah, maka Allah akan menghinakan kita kembali. Dan itu yang terasa saat ini. Ya, baik kita mau percaya atau tidak, Ustaz sekalian Bapak Ibu, itu yang kemudian kita rasakan saat ini. Kenapa kok umat Islam hari ini dari segala sisi itu mendapatkan berbagai rintangan, hambatan? Karena mereka tidak menerapkan Islam secara utuh, secara total ya. Mereka hanya menerapkan dari yang enak-enak saja. Kalau enak diterapkan, kalau susah ya nggak usah lah gitu ya. Anggap aja sudah usang gitu ya dan seterusnya. Padahal ya eh, kita itu bangkit ya ketika kita dekat dengan Islam. Barat bangkit ketika mereka meninggalkan agama, tapi kita justru bangkit ketika kita mendekat pada agama. Apa bedanya? Agama kita adalah agama yang diridhai Allah dan memang betul-betul dari Allah. Sedangkan agama mereka itu adalah agama yang sudah diotak-atik oleh manusia. Ya, bagi yang membaca sejarah Renaissance itu ya atau Dark Age itu pasti sudah tahu kisahnya, gitu ya. Tidak mungkin kita bahas di sini, gitu ya. Nah, kita lanjut Ustaz-Ustaz sekalian ya. Nah, maka kemudian eh, hadirnya pendidikan profetik itu adalah sesuatu hal yang urgent. Nah, ya. Kenapa urgent? Setidaknya ada 8 alasan ya. 8 apa 7 ya? Kalau nggak salah ya 8 alasan. Yang pertama, kita ketika membangun pendidikan profetik berarti kita sedang membangun paradigma pendidikan dengan mengembalikan orientasi pendidikan itu kepada insan kamil, pembentukan insan kamil di belahan bumi Islam. Di mana Islam memandang bahwa pendidikan itu tidak berhenti pada transfer ilmu, tetapi terbentuknya pemikiran Islam ke dalam diri manusia. Nah, kemudian munculnya iman itu harus bermuara kepada perbuatan. Jadi mushaf Al-Quran itu tidak dicetak di atas kertas, tetapi dicetak pada potongan-potongan hati yang meyakininya. Ya, serta diaplikasikan dalam muamalah, dalam interaksi dan aktivitas kita sehari-hari. Jadi begitu banyak hari ini mushaf Al-Quran dicetak, baik itu cetakan Madinah, cetakan-cetakan yang lain gitu ya. Tetapi hanya berhenti pada dihafalan, tidak kemudian mewujud pada aktivitas pribadi ya di setiap muslim. Iman tersebut terbentuk melalui apa? Melalui pemikiran dan atau pola pikir Islamiyah ya ditanamkan oleh guru-guru mereka. Inilah pentingnya pendidikan profetik tadi. Jadi kita sedang menanamkan insya Allah pendidikan profetik itu melalui ya eh, pengajaran kita kepada anak-anak, kepada lembaga-lembaga nanti yang kemudian kita sosialisasikan, yang kita sampaikan.
Sehingga kemudian pemahaman itu bermuara kepada nafsiyah, pola sikap. Ya, nah, dan dari sikap itu tadi terbentuklah ya gabungan antara akliyah dan nafsiyah ini terbentuklah kepribadian yang khas kepada para siswa atau kepada lembaga. Nah, ini bertolak belakang dengan kualitas pendidikan sekuler. Ya, yang para siswanya itu mengalami krisis moral dan spiritual sebab dipisahkan agama dari pembelajaran dan kehidupan umum. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pendidikan profetik itu tidak memisahkan antara mata pelajaran umum dan agama, tidak dipisahkan. Keduanya dipadukan untuk membentuk manusia yang berilmu. Nah, nanti ada pertanyaan gimana cara memadukannya? Insya Allah nanti akan ada penjelasannya di materi berikutnya. Disatukan dia antara ilmu, baik itu ilmu sains dan sakofah. Nah, kemudian mendorong ya lahirnya sistem yang tidak memisahkan ilmu syar'i dan ilmu duniawi, melainkan dipadukan secara holistik. Nah, kemudian juga pendidikan profetik itu dia adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi, ya, dan perkembangan apapun sebenarnya. Ya, ini bisa kita buktikan secara historis bagaimana dulu ketika kaum muslimin itu menjadi mercusuar peradaban. Ya, kalau kalian misalnya kita ke Irak misalnya, kita ke Irak saat ini itu masih ada patungnya kalau tidak salah saya Abbas Qasim Ibnu Firnas. Ya, ya seorang tokoh Muslim yang kemudian eh, mendesain kerangka pesawat terbang. Itu bukti ya bahwa pendidikan eh, peradaban kita dulu itu luar biasa. Sampai sekarang kalau saya tidak salah itu masih ada. Bahkan di Irak itu saat ini ada yang namanya Baitul Hikmah II atau Baitul Hikmah modern yang dibuat agak mirip dengan dulu Baitul Hikmah yang pernah di apa namanya diporak-porandakan oleh bangsa Mongol. Nah, jadi kalau kita lihat ya secara sejarah, secara historis ya, justru ilmuwan atau cendekiawan atau ulama-ulama kita dulu itu adalah orang-orang yang multitasking, yang mereka itu polimet ya, generasi polimet yang menguasai banyak ilmu. Ya, mereka hebat dalam perkara duniawi, tapi mereka justru lebih hebat lagi dalam perkara agama. Gitu. Itu luar biasanya mereka kalau kita membaca sejarah-sejarah pendidikan Islam. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa memang pendidikan profetik itu bukan sekedar alternatif harusnya, tetapi sebuah kebutuhan mendesak ya untuk mengatasi krisis pendidikan modern saat ini. Dan dia menawarkan keseimbangan antara ilmu dan moral, antara knowledge dengan afektif ya dengan psikomotorik dan juga antara dunia dan akhirat ya. Tidak juga boleh kita semuanya akhirat tapi meninggalkan dunia karena memang harus ada bagian dari dunia yang kita ambil gitu ya. Nah, bagaimanalah kemudian pendidikan profetik ya itu bisa menyeimbangkan antara keduanya termasuk kemudian antara individu dan masyarakat. Tentu ini adalah sebuah jalan yang panjang, tidak mudah, dan tentunya konsep ini uh, hanya akan berhenti menjadi teori kalau tidak diterapkan dalam dalam diri kita, setidaknya melalui dari pelatihan-pelatihan ini, gitu ya. Nah, terakhir ya secara epistemologi pendidikan profetik, baik itu filosofis, teologis, dan historisnya, semua bisa kita jawab. Nah, itu kerennya. Jadi itu bisa kita jawab. Secara filosofis, pendidikan profetik itu ya bertolak dari pandangan dunia Islam atau Islamic worldview yang menempatkan manusia itu sebagai hamba Allah, ya bukan sebagai eh, penghasil uang, bukan sebagai budak korporat, ya bukan sebagai SDM, ya sumber daya manusia yang diambil dayanya, bukan. Tetapi dia adalah yang pertama Abdullah. Kan itu mungkin kalau menurut ada mungkin dari kita yang mengatakan itu kan cuma beda bahasa saja, tapi bahasa itu kemudian membuat perubahan yang besar, ya membuat perubahan yang besar. Ya, antara hamba Allah dengan kemudian hamba korporat misalnya gitu ya. Mohon maaf mungkin agak kasar kata-katanya. Itu memang ada kata-kata hamba, dua-duanya ada hamba gitu ya. Tetapi itu maknanya jauh sekali. Nah, termasuk khalifah fil ard ya, pemimpin di muka bumi ya. Nah, itu juga maknanya beda ya, atau wakil Allah di muka bumi gitu ya. Nah, jadi secara filosofis kita punya konsepnya ya Abdullah dalam surah Al-Baqarah, Khalifatullah dalam surah Az-Zariyat. Kita punya konsepnya. Sorry kebalik ya, Abdullah di surah Az-Zariyat, Khalifatullah di surah Al-Baqarahnya. Nah, jadi jelas arah pendidikan kita itu secara filosofis
ya untuk memahami tujuan manusia sebagai khalifah dan Abdullah. Secara teologis kita juga punya, ya tadi kita sudah sampaikan ya bagaimana kemudian di surah Al-Jumu'ah ayat kedua, bagaimana Rasulullah diutus kepada kaum Rasulullah apa yang kemudian ummi ya. Nah kemudian juga di ayat yang lain, bagaimana kemudian Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ya nama-nama benda. Ya. Jadi jelas sekali ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam ya bahwa kemudian Allah mengilhamkan ya seluruh nama-nama benda yang menandakan bahwa pengajaran pertama dari sejarah manusia itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ditegaskan juga melalui hadis Nabi tentang mencari ilmu. Silahkan dicari ya Ustaz-ustaz sekalian, Bapak Ibu sekalian di agama manapun ya yang menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib berdasarkan dalilnya, berdasarkan kitab mereka. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan itu hanya ada pada Islam dan secara detail dijelaskan. Termasuk keutamaan orang yang punya ilmu dengan tidak berilmu. Termasuk kemudian apa saja akibatnya kalau tidak punya ilmu itu hanya di Islam. Berarti secara teologis pun kita kemudian punya landasan yang luar biasa, yang kuat sekali. Nah, apalagi secara historis, ya. Secara historis kita bisa membuktikan, gitu ya. Ya kalau kita bicara misalkan secara historis misalnya, kalau kapitalis dan sosialis emangnya apa sih secara historis mereka wujud dari peradaban yang mereka hasilkan ya saat inilah gitu ya, di mana si miskin makin miskin, si kaya makin kaya gitu. Itu hasil peradaban mereka. Ya di mana kemudian satu orang itu bisa menguasai 10% kekayaan yang ada di negara itu. Itu hanya di pendidikan ini, pendidikan mereka. Tetapi secara historis pendidikan Islam ya telah terbukti menghasilkan peradaban yang luar biasa. Ya, madrasah, kutab, masjid, universitas, perpustakaan, majelis ilmu pada masa Rasulullah hingga era keemasan Islam itu luar biasa banyak. Ya, termasuk para ilmuwan, filosof, pemimpin besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, Abu Qasim Ibn Firas hingga Ibnu Khaldun. Ya, ada lagi nanti Universitas Munstansiriyah, ya Al-Azhar, ya di Kairo Mesir, ya. Ada juga Cordoba dan seterusnya itu luar biasa. Termasuk Baitul Hikmah. Jadi kita kita sebenarnya harusnya pede. Kenapa? Karena kita secara epistemologi dari berbagai landasan ini semua kita punya. Dari filosofis kita ya punya, dari teologis ya kita juga punya, dari historis kita juga punya. Hanya saja kadang ya sayangnya itu tidak digali. Ya jarang sekali digali. Dan insya Allah dari pemahaman atau dari pelatihan inilah kita mencoba menggalinya. Gitu ya. Jadi eh, saya rasa dalam pengantar ini sudah bisa mewakili kenapa kita harus kembali pada pendidikan profetik. Dan yang paling pentingnya adalah semua itu diasaskan sebagai ibadah kepada Allah. Nah, jadi kita bukan apa namanya menyombongkan diri, bukan. Kita bukan membanggakan Islam. Saya berbangga dengan Islam, bukan. Lebih tepatnya adalah kita bersyukur, ya. Jadi kita bersyukur kita ini Islam. Kita bersyukur kita ini dihadirkan Rasulullah yang secara holistik mengajarkan seluruh ya perkara kehidupan bahkan dalam hal tarbiyah pun diajarkan, dalam hal pendidikan pun diajarkan. Jadi kita bersyukur. Nah, bentuk kesyukuran ini kita ingin mengajak saudara-saudara kita untuk juga sama ya merasakan apa yang kita rasakan, kesyukuran yang kita rasakan. Ya, sehingga kemudian ini menjadi ibadah karena bersyukur itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukur atas nikmat Islam. Nah, jadi itu mungkin ya Ustaz sekalian untuk materi pertama ya di pertemuan ini insya Allah nanti minggu depan kita bahas lagi berikutnya. Ya saya kembalikan kepada host kita Coach Rizal ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sajian yang sangat bergizi ya. Kalau orang-orang bilang daging semua, Masya Allah ya. Sampai nggak ada tulangnya Ustaz, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair buat guru kita, Ustaz Abdullah Effendi, atas pencerahan dan inspirasinya. Baru awal saja saya merasakan bahwa, wah ini sangat-sangat menarik ya untuk menjadi sebuah
apa namanya, sebuah syiar dakwah. Apalagi konsep syukur tadi yang beliau sampaikan, bahwa rasa syukur kita sebagai seorang muslim dan salah satu nikmat dari Allah menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan dan mengetahui pertama kali konsep pendidikan holistik prophetic ini, hendaknya juga kita punya spirit untuk bisa mensiarkan, menyampaikan kembali sebagai kapasitas kita sebagai seorang pendidik kepada eh, lingkaran terdekat kita, insya Allah. Syukran Ustaz, insya Allah. Eh, dan di sesi malam hari ini rasanya kurang lengkap kalau kita tidak adakan sesi diskusi gitu ya. Karena saya yakin dan percaya para ustadz dan ustazah di sini, para asatizah semua, mungkin ada yang penasaran atau mungkin ada yang perlu dipahamkan kembali tentang konsep pendidikan holistik prophetic ini, atau mungkin hal-hal apa praktek lapangan yang sering ditemukan dan apa yang menjadi sebuah tantangan ketika bertemu dengan konsep pendidikan holistik prophetic. Kita buka di sesi diskusi malam hari ini. Tafadol buat Ustadz dan Ustazah yang ingin bertanya kepada guru kita, dipersilakan. Silakan. Masya Allah. Pertama ada Ustadz Supendi. Insya Allah ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ustadz Dudi juga mau nanya kayaknya ya. Ustadz ya. Insya Allah ntar dapat kebagian ya. Tafadol Ustadz Supendi, silakan. Kasih Allah ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh. Suaranya terdengar, Ustaz? Jelas Ustadz, Masya Allah. Masya Allah, Lanjut, Taif. lanjut. Iya, ya. Maklum, ini di Ana berasal dari Jakarta sebenarnya. Cuma hijrah sekitar 5 tahun yang lalu ke Sukabumi. Jadi banyak teman-teman kalau Sukabumi banyak yang belum tahu daerah mana itu. Nah, makanya Ana bilang bahasa bahasa ininya, bahasa kalau kata Ustadz Abdullah tadi ya, bahasa selengeannya ya kebut dunia katanya. Iya, baik Tad. Syukran kasir setelah sekian lama nih baru ketemu lah dengan Ustadz kita Ustadz Abdul Effendi, Masya Allah gitu kan. Dan Alhamdulillah Ana salah satu eh apa ya bahasanya, salah satu orang yang senang belajar dengan beliau, apalagi dengan konsep di di LPK-nya Generasi Fakihfuddin. Dan Insya Allah Ustadz Abdul Effendi sudah familiar ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik Ustadz, gini Ustadz, ada pertanyaan. Ini sebenarnya lebih terkait dengan fenomena yang ada di dunia saat ini, dan memang fenomena yang lebih khusus, wabil khusus yaitu fenomena yang ada di negeri kita di Indonesia. Ya, fenomena-fenomena ini terkait dengan masalah terkait dengan dunia pendidikan, Ustadz. Seperti yang tadi sempat disinggung sedikit oleh Ustazi kita, ya bahwasanya nih kasus SMA 72 yang di Jakarta ini merupakan sebuah gunung es, ternyata fenomena gunung es ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan konsep pendidikan propedek ini bisa menanggulangi atau bisa meminimalisir ya Ustaz, bisa meminimalisir hal-hal yang memang seharusnya tidak terjadi gitu kan. Dan memang kita belum pernah lihat ya, mungkin anak yang bodoh mungkin kali ya, belum pernah baca bahwasanya di zaman Rasulullah itu ada orang yang dibully lalu bunuh diri misalkan, atau dia membunuh orang gitu. Nah, hanya ada di zaman saat ini gitu. Nah, mungkin Ustadz bisa menjelaskan korelasinya antara konsep pendidikan yang holistik ya, yang terkait dengan tadi yang profetik tadi, dengan dengan model zaman seperti saat ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kira-kira Ustaz, prophetic ini ada nggak Ustaz? Sudah diterapkan belum Ustaz di negara mana gitu? Apakah memang ini sebuah sebuah bukan wacana, ini sebuah model baru yang walaupun sebenarnya sudah ada dalil-dalilnya yang tadi Ustaz sampaikan, gitu kan? Tapi apakah memang ini sudah pernah diterapkan atau memang sedang diterapkan atau memang sudah ada sejak di zaman kita saat ini Ustaz ya. Kita nggak bicara di zaman Rasulullah, misalkan di zaman saat ini Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz, dua pertanyaan Ana terkait dengan tema malam ini. Syukran jazila ala itimamikum Ustaz. Syukran kasir, mohon maaf atas kelancangan Ana bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Ustadz Abdullah Effendi, mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau langsung Eh, dijawab? boleh tadi sekalian Ustaz Saruzi aja Ustaz, karena beliau juga sudah raise hand kan, Oh, baik, kali baik, berdua Insya Allah. nantinya. Baik, Ustadz Saruji, tafadhol Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz yang saya hormati, bil khusus Ustaz Abdullah Windy sebagai owner ya PPKI. Selamat ketemu lagi Ustaz. Pada kali ini, mana pada sesi sebelumnya kita sudah ikut eh, cheat ya, check ya. Dan ini merupakan kelanjutan dari itu barangkali atau semacam tindak lanjut dari pembahasan kita sebelumnya. Eh, Menarik ini Ustaz, saya sedikit eh, melihat bahwa kalau kita berbicara tentang eh, holistic property, itu tentu sangat berkaitan dengan property parenting ya. Ya, ada property parenting artinya orang tua yang mendidik anaknya sesuai dengan ala Rasulullah SAW atau ala Nabi gitu. Tentu kita sama-sama mengetahui bahwa untuk memulai propedeutik ataupun holistic propedeutik ini, eh, yang saya katakan tadi tidak terlepas daripada propedeutic parenting, itu tentu dimulai dari eh, beberapa tahapan gitu kan. Contoh, dimulai tahapan ketika kita memilih pasangan seperti itu kan. Kemudian bagaimana nanti kita bergaul dengan pasangan, kemudian bagaimana nanti anak kita didik dalam lingkungan yang religius, ya. Kemudian bagaimana interaksi dengan kerabat-kerabatnya, dan yang lebih penting adalah bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya di lingkungan di mana kita berada gitu. Ini tentu yang sangat mempengaruhi kepribadian anak. Sehingga barangkali untuk menentukan bahwa anak itu apakah memang sudah terbentuk dalam pribadinya dalam lingkungan keluarga secara propedeutik, edukasi holistik propedeutik tadi, tentu susah untuk dinilai, diukur gitu kan. Apalagi ketika anak itu sudah diserahkan di sekolah, katakanlah pendidikan eh, yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Sementara kita disuguhkan di sebuah katakanlah ada materi atau kurikulum yang memandu kita untuk membentuk suatu pendidikan di sekolah madrasah. Dan ini susah untuk kita terima, susah untuk dibentuk karena memang dari awal-awal ya tentu anak itu sudah terpola gitu kan, dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lebih-lebih lingkungan masyarakat. Dan ini sangat mempengaruhi ya sekitar 50-60% pribadi anak. Nah, kemudian yang kedua, kita disuguhkan oleh kurikulum ya, kurikulum ya atau materi yang setelah dirancang oleh pemerintah. Yang pada dasarnya tadi Ustaz mengatakan bahwa ya bukan sekuler ya, tetapi ya sedikit ada semacam apa, eh, meminimalisir ya muatan-muatan pembelajaran agama di sekolah, karena memang yang dikejar sekarang ini adalah tentu kita berpikir pragmatis. Artinya apa yang kita tuntut hari ini, apa yang pelajari ini, bagaimana ke depannya supaya ilmu pengetahuan itu bisa menghasilkan sebuah apa ya, katakanlah materi gitu kan. Ya, katakanlah sebagai sebuah kesempatan untuk bekerja, menghasilkan fasilitas, bahkan menghasilkan uang gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi seorang pendidik. Katakanlah saya seperti itu gitu kan. Nah, sekarang barangkali dengan pelatihan kita di holistic prophetic ini, kira-kira bagaimana cara memulai gitu, ya, memulai untuk dalam suatu lembaga pendidikan. Saya kira apalagi untuk pendidikan yang bernaung di bawah pemerintah, baik itu madrasah maupun ya sekolah berbasis Islam, ya, kita digiring ya dalam suatu ini kurikulum gitu. Nah, sementara eh, kita tak bisa lari dari itu. Dari itu kan, karena memang kita digiring itu. Kalau misalnya yang barangkali kita membuat suatu madrasah sekolah yang sendiri ya, saya kira nggak masalah. Karena memang ada beberapa sekolah yang punya inisiatif nih madrasah. Dia memang kurikulumnya diikuti gitu, tapi tidak seluruhnya. Dia mempunyai semacam target tertentu untuk diberikan pada peserta didiknya. Ya, ya memang dia bilang ya kita ikuti kurikulum yang ada, kurikulum merdeka segala macam, tapi tidak 100%. Nah, itu ya Ustaz ya. Mungkin ada apanya semacam sebuah terobosan bagaimana kita mulai di lingkungan pendidikan formal, baik itu di madrasah maupun di pondok pesantren. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari dua pertanyaan Ustadz Supendi dan Ustadz Saruji ini nampaknya pertanyaannya sudah mengarah kepada how to nih Ustadz Abdullah nih ya. Iya, Artinya sudah pada semangat untuk bisa mensiarkan konsep kopi ini Ustadz ya, Masya Allah. Ya, amin amin. Barakallahu fikum ya Ustadz ya, amin, insya Masya Allah. Allah. Bagaimana nih Ustadz? Mau dicoba dijawab dulu atau dikumpulkan satu penanya lagi Ustadz? Ya, kita jawab dulu, Ustaz. Karena satu Ustadz kita ini dua pertanyaan masalahnya ya. Ustadz Baik, Supendi sudah ada dua, empat rupanya. Ustadz Sarusi dua, udah empat pertanyaan itu, Masya Allah. Baik, jadi Baik, memang baik, baik. saya izin jawab Ustadz ya. Pertama ke Ustadz Supendi dulu ya. Nah, di dalam konsep apa namanya holistik profetik ya, ini sebenarnya sudah ada nanti Ustadz. Insya Allah di dalam buku yang nanti akan diberikan ya, dan juga nanti Insya Allah di dalam materi berikutnya minggu ke depan kita juga akan eh, berbicara tentang yang ditanyakan. Pertama tadi tentang bagaimana kemudian seorang siswa yang bermasalah, bahkan kalau di SMA 72 itu kan luar biasa gitu ya, sampai viral gitu ya. Nah, bagaimana penanggulangannya gitu ya. Nah, konsep ini memang kalau di dalam pendidikan Islam atau sejarah pendidikan Islam yang persis gitu ya, ya memang tidak kita temukan. Ya kenapa? Karena memang dalam sejarah eh, belasan abad saja peradaban Islam itu berdiri, itu hanya kalau tidak salah 200-an kasus ya, kriminalitas. Nah, artinya ada preventif yang luar biasa. Nah, yang selalu kita dahulukan itu kalau saat ini biasanya kuratifnya. Apa langkah atau apa cara untuk menanggulangi ya. Nah, tapi kita kadang lupa bagaimana cara untuk mencegah. Nah, itu yang kemudian tidak lahir di dalam pendidikan modern saat ini. Nah, harusnya diawali dulu dengan pencegahannya dulu, ya, preventifnya dulu. Nah, jadi makanya tadi saya ada sempat sampaikan ya mungkin sedikit gitu ya, bahwa pendidikan spiritual atau pendidikan iman itulah yang tidak hadir saat ini. Ya, pendidikan iman itu kalau betul-betul eh, ada pada tiga fungsional pendidikan. Jadi kan fungsional pendidikan kita itu yang kita paham ada tiga. Tadi Ustaz Saruji juga sudah sampaikan. Ada orang tua, ya, atau keluarga, kemudian ada masjid atau masyarakat, dan ada lembaga pendidikan, gitu ya. Nah, kalau seandainya tiga fungsional pendidikan ini, ya mereka punya pemahaman yang sama untuk mendidik anak mereka dengan pola Islam atau pola pendidikan Islam, maka ini adalah pencegahan yang paling efektif, ya, dalam em, apa namanya menanggulangi tidak terjadinya apa yang kita lihat beberapa hari ini di berita, gitu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana agar ketiga komponen fungsional ini bisa satu framing atau satu pemahaman. Ya, kalau dalam buku profetik saya sampaikan itu nanti. Memang harus ada satu departemen ya atau mudir atau departemen pendidikan khusus yang dibentuk yang mereka kemudian bertugas untuk mendesain kurikulum. Pertama, kurikulum itu tidak ditargetkan kepada siswanya dulu, tapi bagaimana kurikulum ini bisa ditargetkan secara umum kepada tiga fungsional tadi. Dan kemudian mereka ya mendesain kurikulum itu berdasarkan asas akidah Islam. Jadi keikatan keterikatan ruhiyahnya itu yang dulu dibangun. Ya tentu nanti kalau saya tidak salah di materi ketiga atau keempat nanti akan ada bagaimana polanya kita gambarkan. Kalau saya sampaikan sekarang nanti Ustaz Supendi nggak datang lagi di pertemuan ketiga. Jadi ada nanti insya Allah Ustaz bagaimana rumusnya gitu ya agar agar kemudian tiga fungsional ini bisa berjalan beriringan. Maka tentu pencegahannya akan jauh lebih efektif daripada tindakan kuratifnya atau tindakan eh, penyelesaian masalahnya. Kalau sudah sekarang ya akhirnya saling menyalahkan kan gitu ya. Ya sekolah menyalahkan orang tua menyalahkan sekolah gitu ya. Sekolah menyalahkan teman-temannya, ya seterusnya pasti begitu. Ya efeknya efek bola salju ya, bola api lah bukan bola salju ya. Kalau bola salju dingin, ini bola api gitu ya, panas kesana Banget. kemari. Iya, jadi itu yang kita lihat saat. Jadi eh, dari sisi pencegahannya yang belum terjamah saat ini. Nanti kita akan bahas gitu di pertemuan ketiga. Kemudian untuk penerapan di zaman ini ya memang yang real gitu ya, atau yang mendekati ya mungkin ya kita bisa melihat sudah ada
sekolah Islam terpadu misalnya JSIT gitu ya, melalui jaringan sekolah Islam terpadu mereka gitu ya. Saya juga banyak punya teman-teman rekan-rekan kepala sekolah yang sekolah swasta gabung ke JSIT gitu ya. Hanya saja kan mereka masih istilahnya itu menggabungkan ya, atau bukan 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 menggunakan pendidikan profetik sebenarnya, cuman menggabungkan antara pendidikan umum ditambah pendidikan agama gitu ya. Jadi yang pulangnya jam 12 jadi jam 3 kan gitu ya. Karena ada tambahan pelajaran agama gitu. Nah, nanti itu bisa masuk ke efek psikologis ke anak ya. Efek ke waktunya mungkin quality time-nya dengan keluarga berkurang, itu ada efek-efeknya. Nah, tentu itu sudah bagus, tinggal kita menyempurnakan bahwa yang dimaksudkan dengan memasukkan Islam ke dalam pendidikan umum itu bukan hanya sekedar menggabungkan, tapi kita mengintegrasi. Nah, kita integrated ya. Jadi integrated kurikulum dia bukan hanya combining, bukan hanya menggabungkan, tapi mengintegrasi kurikulum. Nah, jadi kalau ditanya yang paling mendekati ya mungkin saat ini ya sekolah Islam terpadu. Dan juga kalau kita bisa melihat ya eh, outputnya memang ya agak lebih berkualitas lah daripada sekolah konvensional gitu ya atau sekolah umum memang ya. Kita Hmm. bisa mendapati secara intelektual mereka bagus, tapi secara hafalan Qurannya bagus gitu ya. Itu sesuatu yang harus disyukuri juga. Tapi ini juga bisa jadi semacam dialog kita nanti kepada mereka bagaimana konsep kita bisa menyempurnakan lah ya konsep yang sudah ada di JSIT misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin kalau mendekati. Tapi kalau yang persis ya ya kembali ke sejarah tadi Ustaz, ke peradaban mungkin banyak kalau di peradaban Islam yang sudah meniru itu ya. Kalau sekarang ya mungkin kita ingin mengembalikan lah, mengembalikan kembali konsep tersebut ya pada zaman saat ini. Itu yang mungkin bisa Anda jawab Ustaz ke Ustadz Supendi ya Ustadz Guru Fatih. Lanjut Baik, baik, Ustadz. baik, jazakallah. Nah, Ustadz Jazakallah. Jazakallah khairan. Hmm. Oke, kita lanjut ke Ustadz Saruzi ya, Insya Allah ya. Nah, tadi kaitannya dengan parenting ya. Parenting itu ya dia termasuk fungsional pendidikan yang pertama. Di pendidikan pertama itu harus pendidikan yang utama itu adalah pendidikan akidah dan Quran ya, pendidikan akidah dan Quran. Nah, jadi kita harus memberikan bekal dan bekal yang paling terbaik itu adalah bekal akidah kepada anak-anak. Nah, bekal akidahnya kemudian untuk selanjutnya adalah bekal Al-Quran. Nah, baru nanti pendidikan akhlak. Jadi saya memang agak setuju ya dengan pendapat Ustadz Nuruddin ya. Kalau tidak salah saya itu ada yang Ustadz yang baru naik yang viral gitu ya. Yang kemarin yang lawan guru gembul itu ya. Kalau pernah dengar ya. Jadi Ustadz Nuruddin itu kalau tidak salah saya ya. Iya, Ustadz Muhammad Nuruddin. Nah, beliau mengatakan ya memang kurikulum, sorry, bukan kurikulum, mata pelajaran itu memang lebih baik sedikit gitu. Ya kita kembalikanlah kepada kepentingan ya. Kalau pernah belajar mungkin tentang buku politik pendidikan, pernah baca bukunya politik pendidikan karya Muhammad Shirozi PhD, ya eh, memang kurikulum itu mau tidak mau itu didesain dengan untuk kepentingan eh, policy, kepentingan politik sebenarnya ya. Makanya harus ada kurikulum wajib yang diajarkan di dinas pendidikan atau dari dinas pendidikan atau dari Kemenak itu mau tidak mau kalau sudah baca bukunya kita paham ya kenapa ada misalnya kurikulum merdeka apa sih pendekatan kurikulum merdeka itu kalau sekarang ada namanya pendekatan model deep learning atau di Kemenak ada kurikulum cinta kemana sih arahnya kan sebenarnya kalau kita belajar tentang manajemen pendidikan itu kita udah tahu arahnya ada walaupun tadi betul kata Ustaz Saruzi kita tidak bisa meniadakan itu ya karena kita tinggal di Indonesia kan gitu ya. Ya, tapi memang desainnya kurikulum itu pasti punya kepentingan di baliknya. Behind the scene itu pasti ada. Ya, jadi eh, di dalam pendidikan profetik ya di parentingnya di keluarganya yang pertama tadi ya diajarkan adalah pendidikan itu akidah dan pendidikan Quran. Kemudian pendidikan adab ya. Nah, dan saya kalau saya terus terang saja anak saya itu yang paling besar itu tidak sekolah di pendidikan formal. Jadi saya sekolahnya di PKBM. Ya, jadi pendidikannya yang ngajarin langsung abinya dan uminya. Nah, dan sudah saya daftarkan PKBM. Jadi ketika nanti sudah kelas 6 menurut usia, secara normal, maka nanti saya daftarkan untuk dapat ijazahnya gitu. Kenapa? Karena menurut saya di sekolah yang ada saat ini, ya karena belum ada sekolah profetik di Batam, gitu ya, belum ada yang bisa kemudian mewakili lah ya keresahan dari orang tua. Makanya saya memilih untuk
jalur PKBM yang itu non formal gitu ya. Nah, kalau di PKBM dia bisa kemudian kita desain kurikulumnya sendiri walaupun nanti ujiannya tetap menggunakan tes-tes yang sudah disediakan oleh negara. Tapi setidaknya itu tidak menjadi akliyahnya, tidak masuk kepada akliyahnya. Nah, kalau nanti seperti yang Ustaz Saruji sampaikan, eh, bagaimana kita menginisiasi kurikulum atau lembaga yang punya kurikulum profetik? Ada dua pendekatan. Pertama, pendekatannya adalah pendekatan kelembagaan. Ya, artinya ya memang kita mendirikan lembaga, tapi dengan catatan kurikulumnya bisa kita desain sendiri. Nah, apa jenis lembaga yang bisa menganulir, bukan anulir, yang bisa kemudian memberikan peluang itu? Apakah lembaga formal, non formal, atau informal? Nah, itu yang akan kita cek nanti ke depan. Kedua, dari sisi strategis ya, kalau mungkin tadi Ustadz Sarudi juga sampaikan, banyak kok lembaga-lembaga yang ngomongnya saya pakai kurikulum eh, pendidikan dari pendidikan 30 sorry, pendidikan nasional 30%, 30% lagi pendidikan pondok bisa gitu kan, 30% lagi pendidikan apa kan bisa gitu San, atau 40% yang dikombin 100%. Nah, tetapi secara realitasnya tadi seperti Ustaz Sarudi sampaikan itu tidak terjadi. Ya paling nanti untuk pendidikan umumnya ada namanya kelas percepatan ya. 2 bulan sebelum UN atau 2 bulan sebelum apa ANBK atau apapun lah namanya baru diajarkan kan gitu ya. Nah itu kan strategis. Nah atau bisa juga secara policy kebijakan ya itu mungkin akan memakan waktu yang lama. Gimana caranya datang ke Kementerian Pendidikan kita tawarkan konsep ini? Itu secara polisinya gitu, secara kebijakan yang kita tawarkan ini ya menurut Bapak mana yang lebih bagus Pak, konsep Bapak atau saya? Tapi nanti akan kembali kepada kepentingan di baliknya kan, behind the scene-nya, ya kan? Ya kalau ya kita belajar analisis kebijakan publik kan setiap kebijakan itu apa yang tertinggi itu kan ada apa elit politik yang ada di belakang kan gitu ya. Itu yang kadang-kala mereka tinggal ngomong A ya A dituruti oleh yang bawah-bawah itu ngomongnya A oke A gitu ya. Nah itu diajarkan kalau di kami itu di UIN ya tentang mata kuliah itu. Ustaz Supeni juga pasti diajarkan tuh di kampusnya beliau. Nah itu mungkin Ustaz ya. Jadi kita bisa memilih dengan langkah yang mana dulu, kelembagaan ya atau dari strategis tadi ya atau dari sisi kebijakan gitu ya. Itu untuk jawaban dari pertanyaan Ustaz ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Ya, alhamdulillah. Sangat mencerahkan Ustadz, Masya Allah. Astagfirullah. Barangkali di sini nanti dari 12 orang yang hadir di Zoom malam ini dapat kesempatan Allah amanahkan jadi Menteri Pendidikan selanjutnya begitu ya. Amin, insya Allah. Amin, Sehingga amin. bisa, Didoain nih, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nanti bisa langsung membentuk kebijakan dari atas gitu ya, dan nanti kawan-kawan yang lain ikut membantu dari bawah, gitu ya, Masya Allah. Baik, baik. Diskusinya semakin seru, Ustadz. Masya Allah. Barangkali kita buka lagi pertanyaan. Ya, kalau tadi dari para Ustadz, sekarang bagaimana kalau kita berikan kesempatan untuk para Ustazah yang juga hadir malam hari ini, yang merupakan Madrasatul Ula, yang langsung bersentuhan dengan anak-anak didiknya, baik anak secara biologis maupun anak ideologis dalam arti anak-anak murid. Tafadol silakan para ustazah yang juga hadir malam hari ini. Ada Ustazah Gina ya, dan ini Sugiasi, Afwan, ustazah juga kah ini? Ya, Ya, ada silakan. dua, Ustaz. Ya Ada ustazah dua ya, dari Masya akhwat. Allah. Ya, Tafadol buat dari akhwat, dari Ustazah Gina dan Ustazah Sugiasi, Bisa barangkali ada yang ingin via tanya. kolom chat juga, Ustaz. Siapa tahu, Oh ada ya? ya Oh iya, maksudnya iya. kalau dari kolom chat nanti ada yang bertanya boleh. Kalau tidak bisa audio, bisa di chat. Baik, baik Ustaz. Ya, baik. Ustazah Gina menyimak dulu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Siap, Ustazah. Mungkin dari Ustazah Sugiasi, silakan. Barangkali ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, ada yang ingin sedikit ditanyakan. Eh, Terdengar nggak suara saya? Terdengar Ibu Ustazah. Jelas, jelas, Ustazah, jelas. Iya, ya. Begini, eh, saya bersyukur sekali bisa bergabung di majelis ilmu yang luar biasa ini. Semoga ini membawa keberkahan untuk kita semuanya dan bisa kita berkontribusi dalam memperbaiki carut marutnya pendidikan di negeri ini. Eh, Ya ini apa ya? Ini keprihatinan saya kayak gitu ya. Dulu di tahun mungkin 90-an ketika fenomena sekolah-sekolah Islam bermunculan, ya itu membawa harapan baru akan adanya perubahan pendidikan di negeri kita. Tapi semakin ke sini terus terang ya saya pribadi punya keprihatinan kayak gitu ya. Ketika yang mudah-mudahan tidak semuanya, tapi dari yang kita lihat itu cukup banyak teman-teman kita yang dulu di awal punya idealisme yang bagus, tapi karena dengan adanya sistem mungkin yang kurang mendukung dari pemerintah atau berbagai latar belakang lain, yang saya lihat itu semakin jauh dari seperti yang kita bahas tadi, properti holistik gitu. Ini terus terang yang membuat keprihatinan bagi saya pribadi kayak gitu. Ya bagaimana caranya kayak gitu ya, kita bisa mengembalikan kembali idealisme saudara-saudara kita yang dulu berjuang melalui sekolah-sekolah Islam agar kembali ke relnya kayak gitu. Karena kalau kita lihat sekarang lebih mengutamakan, ya akhirnya terbawa arus, lebih mengutamakan prestasi akademiknya tanpa dengan mulai menyampingkan, kalau saya lihat itu ya, bagaimana akhlak anak-anaknya, kemudian belum lagi yang berkaitan dengan pendanaan yang lebih cenderung mencari keuntungan dan sebagainya. Ini eh, bagaimana kalau menurut Ustadz Effendi agar teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bergerak di dunia pendidikan Islam agar kembali lagi bisa membawa pencerahan, bisa membawa sesuatu yang baru bagi dunia pendidikan kita. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallah. Ya, syukron. Wariyaki, Ustazah Sugiasi, terima kasih pertanyaannya. Eh, Bagaimana Ustaz Effendi? Apakah mau langsung dijawab atau tampung dari yang lain dulu? Boleh kalau masih ada yang lain, mungkin dari Ustazah Sugiasi tadi sudah. Mau ditampung mungkin ada lagi. Kalau tidak ada baru saya jawab. Baik, silakan. Ustadz Dudi kalau nggak salah tadi sempat ini ya, Boleh, boleh. mau nanya. Ya, Boleh, tadinya silakan Ustadz. tadinya mau ngecek kamera aja, tapi nggak apa-apa karena disuruh nanya. Oh begitu ya, Ya, Ustadz. Masya Siap. Allah. Ya, izin ya, Ustadz. Terima kasih, ilmunya luar biasa. Eh, Kalau saya tadi menarik dari respon eh, Ustadz Effendi ya, yang dari pertanyaan kedua itu, bagaimana nanti di pertemuan keberapa kita akan menentukan sekolah mana yang memang cocok ya kita akan terapkan gitu. Ini sedikit sharing saja ya. Pernah beberapa tempo beberapa tahun ke belakang itu saya juga pernah di salah satu lembaga pendidikan yang mana memang fokus memperbaiki tanda kutip ya kurikulumnya, guru-gurunya gitu ya. Mungkin eh, pernah dengar Pusat Layanan Pendidikan ya, disingkat Pulpen gitu di Bandung ya. Jadi kami keliling-keliling gitu kayak dengan trainernya namanya Ustadz Erwin. Luar biasa memang beliau, saya lihat sampai akhirnya banyak yang tercerahkan gitu. Eh, Masa saya jadi terbuka wawasan saya ketika ikut ke beliau dengan beliau gitu ya, ke pelosok-pelosok gitu. Ternyata memang banyak saat itu ya 2000, saya ikut itu 2016 sampai 18. Banyak sekali ternyata sekolah-sekolah yang semangat membuka sekolah, tapi artinya kurikulumnya itu tidak kuat gitu. Akhirnya kan ketika semangat membuka sekolah dengan tadi eh, modalnya ada gitu ya, fisiknya ada, guru-gurunya ada, kan kalau tadi ada eh, apa namanya syarat pendidikan itu ada beberapa syarat, tadi ada 4, tapi untuk kurikulumnya sendiri tidak kuat, akhirnya
tanda kutip ya sekolahnya kurang laku gitu. Tidak ada pembeda dengan eh, sekolah-sekolah lainnya. Hanya di branding ulang dengan beliau gitu ya, Ustadz Erwin dengan khasnya beliau itu punya teori juga magic memory. Jadi bagaimana anak-anak itu di eh, otak kanannya di ini kan gitu ya, di maksimalkan hanya bisa menghafal dengan cepat dengan cara beliau. Dan akhirnya eh, singkat cerita gitu ya, sekolah-sekolah tersebut yang beliau branding ulang itu, yang tanda kutip tadinya udah sepi, jadi rame lagi gitu. Dan insya Allah saya melihat ini sangat optimisnya sangat besar gitu ya ke depan. Jadi tadi otak saya udah kemana-mana, Coach Rizal ya. Udah kepikiran nih sekolah mana nih nanti yang mau dihitu. Saya sudah mulai meluas lagi cita-cita yang dulu mungkin saya udah nggak bareng-bareng lagi. Artinya kita datang itu memang membawa harapan gitu ya bagi sekolah-sekolah yang memang tadi sudah mulai menurun semangatnya gitu, sudah mulai eh, apa namanya lesu gitu ya, eh, arah pendidikannya, kurikulumnya sudah mulai tidak ada gitu. Akhirnya insya Allah dengan adanya Hope ini, saya yakin insya Allah optimis gitu ya, tentu dengan dukungan Ustadz Effendi sebagai ininya ya, foundernya, akan banyak sekolah-sekolah yang terbantu gitu ya. Gitu sih, saya mah nggak nanya sebetulnya. Ini aja, sharing aja sharing. Baik, baik, Teman-teman, baik. terima kasih. Ustadz. Sami-sami Ustaz Dudi Abu Fakih, hatur nuhun sangat, Masya Allah, apresiasinya. Berarti Ustaz Dudi mau udah tinggal gaspol aja nih Ustaz Effendi nih, Masya Allah. Udah ngelis nih, Udah ngelis flowing. nih. Bandung aja udah banyak banget sekolah. Apalagi kalau Jawa Barat. Barakallahu fiik. Masya Allah, mantap, Barakallahu mantap. fiik. Masya Allah. Baru Siap, perumahan siap. pertama kata Ustadz Effendi. Ini nggak sampai pengen akselerasi aja katanya. Baik, baik, Insya Allah. Baik Ustaz, bagaimana? Coba mau coba dijawab dulu Ustaz Ya, baik. buat tanya. Ya, syukron jazakallahu khairan Ustaz Sugiasi tadi ya. Ustaz Dudi, insya Allah tinggal gaspol aja nih Ustaz ya. Di wilayah Jawa, di Bandung itu termasuk ya salah satunya itu banyak sekali sekolah-sekolah ya yang bisa jadi yang pertama ya bukan langsung kita inginkan kerjasama tidak. Yang penting adalah kita dapat satu sesi saja bisa ngobrol dengan mereka atau diundang gitu ya. Insya Allah nanti tanggal 25 ini juga saya dapat undangan di salah satu sekolah di Batam, ya di kota Batamnya di Batam Center gitu ya. Sama kasusnya tadi seperti Ustaz Dudi sampaikan agak sepi sekarang, makanya saya diundang. Ya, insya Allah lah bagaimana nanti pola berikutnya gitu ya. Tapi ya Bismillah kita syiar-syiar dakwah gitu ya. Kita syiar dakwah pendidikan dulu ya nanti gimana gimananya kita bantu dengan yang kita bisa dan tentu dengan kawan-kawan yang ada di sini nih, profesional semua ini sudah berpengalaman semua ya tinggal nanti bagaimana kita bisa gerak sama-sama itu untuk menanggapi tadi sedikit yang disampaikan semangatnya oleh Ustadz Dudi Abu Fakih ya, Masya Allah. Kemudian untuk Ustazah Sugiasi tadi ya, ya itu adalah fakta yang kita dapati di lapangan begitu Zah ya. Saya juga merasakan langsung gitu ya. Teman-teman kita ya ada yang akhirnya berubah haluan gitu ya. Eh, ada satu filosofi sebenarnya kalau memang kita lihat di sungai atau di danau gitu ya. Jadi ikan itu biasanya mereka kenapa bisa eh, melawan arus atau cenderung ya pergi ke arah yang mereka inginkan tanpa harus mengikuti arus karena ikannya masih hidup gitu ya. Tapi kalau ikannya sudah mati ya dibawa kemanapun oleh arus ya maka biasanya dia akan ngikut gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perubahan, maka perubahan ini harus memang dijalankan oleh orang-orang yang imannya masih hidup gitu ya. Ada juga yang tipe orangnya itu tipe batu gitu ya. Dia nggak bergerak ya, karena batu ya dia diam aja ya, air mengalir sederas apapun dia diam aja di situ ya. Nah itu tipe-tipe manusia yang eh, terserah kalian lah saya mah begini saja gitu ya. Nah ada tadi tipe ikan yang sudah tidak punya nyawa lagi atau bahkan seperti daun gitu ya. Kalau daun itu ketika dia jatuh dari pohon masuk ke aliran sungai maka dia akan ngikutin aliran tadi ya, alirannya kemanapun ya, ke hilir ya dia akan ngikuti ke hilir. Nah maka
yang pertama sekali agar tidak keluar dari jalur idealisme itu imannya harus hidup. Ya, bagaimana cara menghidupkan iman tadi? Ya, bisa dengan muhasabah, ya, bisa dengan apa namanya tetap berada di dalam komunitasnya, gitu ya. Ya, memastikan bahwa iman tadi bisa terus hidup idealisme tadi. Bahwa visi kita ini kan memang bukan visi agar mendapatkan keuntungan duniawi gitu, tapi adalah bagaimana kemudian menghadirkan nilai yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah keridhaan Allah. Dan tentu memang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang tidak ngikut gitu. Saya juga belum tentu, ya karena kita masih manusia yang hidup gitu ya, tidak terlepas dari fitnah, tidak terlepas dari cobaan, godaan duniawi, dari syaitan dan seterusnya. Ya, maka ya kita berusaha agar iman kita tetap hidup, agar kita tetap insya Allah berada di garis idealisme tadi. Nah, kemudian yang kedua setelah imannya tadi adalah kalau menurut saya, ya pandai-pandainya kita lah memetakan antara mana kebutuhan yang memang tetap harus kita penuhi, dan di kebutuhan itu ada rasa qanaah yang merasa cukup. Kalau yang kena proyek-proyek itu kan, atau yang bisa tergiur gemerlap proyek-proyek itu kan biasanya yang qanaahnya kurang. Wah, ini nanti kalau saya dapat proyek pendidikan ini, mobil Toyota saya bisa ganti dengan Alphard kan gitu. Atau tanah saya yang berapa meter bisa ganti jadi 10 hektar kan. Jadi qanaahnya tidak ada. Makanya kalau kita melihat memang membuang dunia itu bukan berarti dunianya sama sekali tidak difikirkan ya. Kalau bahasa kita, orang-orang yang ya seperti para sahabat lah, sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar gitu ya, yang apa, kalau di Ustadz Supendi agak susah karena tinggal di Sukabumi kan, tadi bubut dunia kan. Dia suka agak susah, tapi beliau bisa itu insya Allah kalau beliau bisa bertahan gitu ya. Nah, jadi Hmm. memang harus ada rasa apa namanya ya, meletakkan dunia itu bukan di hati tapi di tangan kita kan gitu ya. Nah, jadi memetakan itu saya rasa itu kembali kepada pandai-pandai kita kan, bagaimana memetakan kebutuhan tetap harus dipenuhi karena kita adalah manusia yang punya kebutuhan ya, tetapi juga tidak sampai tergiur dengan eh, apa ya, tawaran-tawaran yang tidak akan pernah cukup tadi ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya jamaah, adanya komunitas. Itu saya selalu ingat itu ya, bahwa ya memang yang namanya apa, domba atau kambing gitu ya. Itu ketika mau dimakan serigala itu biasanya dombanya atau kambingnya sendirian gitu. Karena kalau berkelompok itu serigala mikir-mikir gitu. Ya, sama seperti kita kalau kita sendirian tidak ada jamaah, tidak ada komunitas, ya tidak ada komunitas Hope misalnya gitu ya, CP Hope. Ya ada tawaran langsung, ya udah ikut aja kan gitu ya. Maka kita perlu memang ada komunitas ini ya. Mudah-mudahan ya, mohon doa para asatizah semua juga, ya kita saling menguatkan lah di komunitas. Ya mau di komunitas apapun lah. Ya kita di sini punya banyak komunitas tentunya, tidak mungkin satu saja. Tapi pastikan komunitas kita itu komunitas yang membawa kepada kebaikan ya, bukan komunitas yang membawa kepada delik kasus kan gitu ya, atau komunitas yang membawa pada keburukan gitu ya. Jadi imannya harus betul-betul kita selalu evaluasi, kita perbaiki ya, jadidu imanakum ya, atau perbaikilah iman kalian. Kemudian kedua tentu adalah bagaimana kita memetakan kebutuhan kita dengan tawaran-tawaran yang tadi gitu ya. Yang ketiga adalah insya Allah harus ada jamaah atau komunitas itu. Nah, itu mungkin Ustazah, ini sekali lagi eh, menurut kami pribadi gitu ya. Ya, dan mohon doanya juga agar tidak kena yang di sana. Nanti takutnya nanti 5 tahun lagi, oh Ustadz Effendi juga sama tuh udah ngikut juga kan. Ya, itu mudah-mudahan tidak gitu ya. Begitu mungkin Coach ya, saya kembalikan ke Ustadz Rizal. Wallahu alam. Ya, syukron jazakallah khair Ustaz Effendi. Ya, sama-sama. Kita saling mendoakan semua supaya kita semua senantiasa istiqomah di jalan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Amin, amin. Amin. Ya, jadi sedikit menyimpulkan tadi jawaban untuk Ustazah Sugiasih ya. Pertama adalah iman, kedua bagaimana kita memetakan rasa cukup ya, qanaah, yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan, berkumpul dalam satu majelis atau komunitas yang bisa saling
menguatkan gitu ya. Nah, di antaranya memang ya HOP ini angkatan pertama promotor HOP menjadi generator, menjadi sebuah sumber energi untuk bisa mentenagai apa namanya konsep pendidikan holistik di lapangan nanti. Ya, Masya Allah. Baik, semakin seru diskusinya. Ini jelang jam 10 malam. Kita sepakati barangkali Ustadz mau sampai jam berapa ini? Atau mungkin ada usulan lain? Ya, ini aja saat kalau memang ada lagi silahkan mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada mungkin kita Baik, cukupkan. baik, baik, Ustadz. Ya, silakan buat para ustadz dan ustazah yang barangkali masih penasaran atau mungkin ingin ada sesuatu yang ingin lebih dijelaskan kembali, tafadhol diberikan sebuah kesempatan. Untuk Ustadz Fadli Kultom barangkali, atau Ustadz Nur Rahmat, Ustadz Saminto, Ustadz Agus, Salahuddin, silakan barangkali ada yang ingin tanyakan. Kalau Ya, Ustaz, Ustadz Agus ya, Salahuddin, Ustaz, Masya Allah. Baik, nyimak dulu Ustaz, tafadhol nyimak dulu. Ustadz. Oh, nyimak dulu, baik. Anda nyimak Siap. dulu Ustaz. Baik, baik Ustadz. Salam buat keluarga ya, Ustadz ya. Baik, yang lain bagaimana Ustadz Saminto, barangkali Ustadz Fadli, Ustadz Nur Rahmat. Ya, insya Allah ada rekamannya Ustadz ya ini ya, bisa ditonton kembali ya Ustadz ya, Insya Allah ada buat Ustaz. Ya. rekan-rekan yang ingin murojaah nanti akan diberikan rekamannya insya Allah. Baik Ustadz Saminto, belum saja menyimak dulu saja, baik insya Allah. Ya, boleh mungkin dicukupkan Eh, saja saat nanti insya Allah kita minggu depan kita bahas lagi berarti. Ustadz Saruji, open mic nampaknya. oh Oh iya ya Silakan. ya, silakan silakan kita Kak. sampai jam berapa nih? Jam 10 atau gimana? Satu lagi Ustadz, silakan. Silakan Karpet Kak, merah silakan. buat Ustadz Saruji, silakan. Oh gitu. Baik. Ini ada sedikit menggelitik nih terkait dari apa jawaban Pak Ustadz Pindi, Abdullah Effendi. Betul ya, saya sepakat bahwa untuk merubah pendidikan kita ke arah yang lebih baik ya, terutama terkait dengan holistic prophetic itu ya dari segi pertama kelembagaan ya, kemudian kebijakan ataupun strategi di mana yang kita tidak banyak berharap gitu kan pada lembaga pendidikan formal yang bernaung di bawah Kementerian Agama ataupun Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah karena itu memang sudah terpolarisasi gitu kan oleh pemerintah gitu kan ya mungkin ada ya kebijakan-kebijakan politik gitu kita saya kan sebagai guru ya sebagai ujung tombak di lapangan itu kadang-kadang bingung ya mau kemana arah pendidikan kita gitu kan seperti itu kan jadi memang kita tidak bisa banyak berharap jadi salah satu caranya lah kita memang bentuk kelembagaan gitu kan kelembagaan dengan visi yang jelas ya bahwa kita ingin menghasilkan peserta didik atau generasi yang betul-betul yang memahami Islam secara kafah gitu mulai dasar-dasarnya seperti akidah tadi Al-Quran dan akhlak gitu kan kemudian ya lembaga pendidikan itu ya seperti itu karena sekarang kita lihat Ustaz ya kita anak itu tidak punya karakter tidak punya akhlak ya ya norma-norma karakter tidak ada lagi hampir tidak ada ya sopan santunnya ya bukan tidak ada kurang gitu kan terhadap gurunya terhadap orang tua ya mereka tidak lagi beda barangkali dengan kita dulu gitu kan. Nah, jadi kemudian ketika mendirikan sebuah pendidikan ya betul kata siapa tadi saya juga ikuti YouTube itu tidak perlu banyak materi gitu kan tidak perlu banyak mata pelajaran cukup ya mungkin hanya 5 atau berapa gitu tak perlu disuguhkan anak sampai 12-13 mata pelajaran gitu sehingga tidak ada yang mendalam tadinya ya hanya ya kuliahnya apalagi sekarang kita lihat anak-anak itu kan motivasi belajarnya tak seperti kita dulu gitu atau orang-orang tua kita dulu mereka ya sekedar ya lewat aja gitu tidak ada bekasnya jadi kalau misalnya kita hanya suguhkan 3 atau 5 materi yang dasar itu ya
Sekali penting ya, karena di sekolah itu saya melihat ada beberapa pelajaran yang mestinya tidak perlu dipelajari lagi seperti seni ya, seperti TIK segala macam. TIK tak perlu dipelajari sekarang menurut saya, karena TIK itu sekarang anak udah pandai sendiri, belajar sendiri tanpa ada gurunya bisa gitu kan. Seni juga seperti itu. Ya, nggak tak perlu karena itu sesuatu yang kira-kira menurut saya tidak perlu diperdalam lagi di bangku pendidikan. Anak-anak nanti akan cari tahu sendiri gitu. Ya, jadi betul nih. Saya sepakat Pak Ustaz Effendi tadi bahwa anak-anak itu perlu dipola oleh pendidikannya karena memang Pak Ustaz Effendi barangkali dia ada apa namanya homeschooling ya, ya karena beliau sudah membina itu. Kalau kita barangkali belum ya, tapi ya barangkali ke depannya kita bisa membentuk sebuah pendidikan ataupun bagaimana pendidikan itu bisa eh, mendesain sendiri materinya, ya kemudian sesuai dengan visi-visi yang betul. Itu saja barangkali Ustaz ya, ya sebagai ini tambahan dari saya. Ya Ustaz, luar biasa Baik, Ustaz. syukron, syukron, Ustaz. Iya, Ustaz oh Saminto Ustaz mau Saminto ya, bertanya. Masya Allah Ustaz baru ini open cam ya. Baik, Masih silakan tampilkan Ustaz. audionya masih ini Ustaz, masih ditutup Ustaz. Oh iya, Audionya. Ya, Oke. saya langsung saja terkait dengan tadi beberapa diskusi tentang sekolah mana yang ingin kita terapkan tentang pendidikan ala profetik atau kurikulumnya dan sebagainya tadi. Sebenarnya kalau kalau itu yang menjadi kendala, menurut saya harusnya kita mengedukasi para owner yayasan dulu. Ya. Karena setahu saya, ketika yayasan tidak punya keberanian dan orientasinya masih profit, ya itu nggak akan bisa. Karena saya mencoba menawarkan kemanapun, mereka orientasinya profit. Menjual nggak ini? Jadi nggak ada keyakinan itu. Beda kalau mereka yang punya latar belakang telah belajar dari kasus Gontor. Hmm. Gontor itu tidak takut, tidak diakui oleh regulasi pemerintah. Bahkan walimatnya Gontor itu masuk di Kairo Al-Azhar itu ya malah semester 2, sementara dari SMA biasa, sekolah biasa atau versi pemerintah atau Diknas dan Kemenak itu tetap harus ada masa-masa transisi yang harus mereka lakukan dulu. Gontor enggak. Artinya kemauan dan keberanian inilah yang harus diedukasi lah kepada para pemilik yayasan sehingga mereka punya keyakinan yang matang terkait menerapkan pendidikan ala profetik ini. Karena setidaknya ketika mereka masih ada orientasi profit, saya yakin mereka nggak ada yang berani kalau ini, karena ternyata saya lihat beberapa sekolah, bahkan saya beberapa waktu lalu itu ada sekolah yang maaf basisnya ada yang Salafi, ada yang Syiah itu, yang mereka masih harus nyari donatur karena pasar tidak cukup untuk mensuplai pembiayaan kalau orientasi mereka untuk mutu. Nah, sementara kalau orang Jawa kan ada falsafah jerbasuki mau beyo. Untuk bisa makmur, bahagia, sejahtera ya harus ada biayanya. Sementara biayanya operasional sekolah swasta Islam itu kan harus dari murid dan belum ada banyak para orang-orang yang punya harta benda itu zakat malnya masuk ke pendidikan itu enggak, sedikit lah. Kalaupun kemudian mereka masuk ke ranah pendidikan itu biasanya mereka pasang nama sendiri, nggak ada orientasi dakwah kolektif sehingga mereka bahkan nggak ada yang mau. Aku nggak kelihatan aja deh, tapi yang penting wakaf atau zakat malnya masuk lah, nggak ada. Nah ini perlu edukasi yang tinggi karena orientasi dan militansi dakwah yang sedemikian diharapkan untuk bisa mensuplai pelaksanaan pendidikan profetik ini tentunya sangat berat. Dari segi ilmu nggak ada yang meragukan, tapi dari sisi karena sekolah ini sekarang banyak dimaknai sebagai bisnis.
Ya, saya lihatnya begini, kenapa di Jakarta salah satunya orang berlomba-lomba menaikkan harga. Jadi di orang tua sendiri, kalau harga sekolah itu rendah, apalagi gratis, itu dibilang nggak bermutu. Nah, mindset inilah yang mestinya dilakukan untuk pertama kali kita akan menerapkan ini, ya kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi para pemilik yayasan, sehingga dalam dalam praktek berikutnya mereka itu punya pemahaman yang sama. Karena kalau frekuensinya masih begini, ya katanya jaka sembung naik ojek, nggak nyambung cek gitu. Ini barangkali Ustaz, makasih. Syukron Ustaz Saminto, Masya Allah pencerahannya. Tafadhol Ustaz Effendi, barangkali mau menanggapi. Ya, eh, betul yang disampaikan baik oleh Ustadz Saruzi maupun Ustadz Saminto ya. Saya sepakat itu ya. Jadi memang dari sisi kebetulan saya juga eh, ngampu mata kuliah pengembangan kurikulum gitu ya. Dan tidak bisa terlepas dari kurikulum pemerintah, baik itu di bawah Dinas Pendidikan maupun Kemenak ya. Ya, cara yang terbaik adalah memiliki independensi tadi seperti Gontor itu. Ketika muncul madrasah dengan pola yang memang di bawah pemerintah betul ya, maka kemudian kita bisa lihat bagaimana sejarahnya Imam Jarkasi itu ya, dan dua temannya ya, Imam eh, Nuruddin dan yang lain itu mampu memberikan apa model baru yang tidak terikat. Tapi tentu dia memiliki basis keuangan yang juga harus kuat. Nah, kalau dari sisi sejarah peradaban Islam kita, itu memang banyak kisah begitu, termasuk ya Al-Azhar itu. Atau yang sering kalau kita cari di internet atau di sumber Britania.com gitu ya, Al-Qarawiyyin misalnya. Ya, Universitas Al-Qarawiyyin itu tidak dibangun berdasarkan apa apa patungan dan seterusnya, tapi dia lebih ke wakaf produktif yang dimulai dari seorang saudagar kaya kan, Fatimah Alfir itu ya. Ya, jadi digagas konsep wakaf produktif menjadi lembaga awalnya dulu masjid hingga jadi universitas. Nah, itu yang menurut tadi betul kata Ustaz Saminto ya, harus ada keberanian mengarah ke sana. Jadi wakaf produktif atau wakaf tunai itu dia diarahkannya kepada kependidikan, bukan hanya sekedar bangun masjid gitu ya, atau Ya, bangun kamar mandi gitu ya, atau ya kan biasanya ngalirnya ke sana gitu. Dari situ juga memang kita bisa melihat memang kualitas kecenderungan kita itu kalau ke pendidikan masih sedikit lah di Indonesia ini ya. Nah, salah satu yang bisa jadi bukti otentik ya kalau di Indonesia ya Gontor itu. Nah, kalau kita lihat kan kitab-kitabnya itu juga karangannya karangan Imam Jarkasi kan gitu kan. Dibuat mereka sendiri memang. Jadi betul-betul independen gitu ya. Nah, ya eh, mengedukasi yayasan itu satu langkah yang menurut saya sangat tepat sekali. Jadi kalau seandainya ya ada beberapa opsi lah tadi ya, apakah kita mengedukasi yayasannya, kemudian yayasannya tersadar akhirnya berubah orientasinya, ya, atau juga bisa dengan membangun lembaga sendiri, ya banyak lah kalau itu kan uslub ya, cara-cara yang bisa kita lakukan dan semuanya ya tentu benar gitu ya. Ya, tinggal nanti bagaimana yang paling mudah saja dan yang paling memungkinkan menurut wilayah masing-masing kan gitu ya. Kalau seandainya sudah diedukasi tidak ada satupun ya berarti mau tidak mau ya kita lah ya yang pertama menginisiasi kan gitu kan palingnya Ustadz ya. Kalau ternyata banyak ya berarti kan kita tinggal menjadi pendamping gitu ya. Kita tinggal menjadi timnya ya, tim internalnya kita bangun sama-sama gitu ya. Nah, ini saya rasa nanti apa namanya berjalan beriringan lah dengan kita sudah menguasai konsepnya, kita tawarkan, kita lihat nanti bagaimana penerimaan ya dari lembaga-lembaga yang ada. Ya, tadi ya kalau stakeholdernya yayasannya sudah kepegang ya insya Allah juga akan lebih mudah. Ya, ada tuh salah satu di Batam yang lulusan kita yang konsultan pendidikan, beliau juga sekarang jadi konsultan Ustaz, Ustazah kemarin namanya Ustazah Yeni. Nah, jadi konsultan di Sekolah Cendana yang nanti saya akan diundang tanggal 25 ini itu melalui beliau. Akhirnya kan berarti berhasil kan. Adalah wujudnya kan gitu, ya, ada muncul outputnya tadi. Ya. Apalagi nanti dengan kita kita edukasi dengan konsep holistik profetik, insya Allah mudah-mudahan lebih hebat lagi kan gitu. Nah gitu, jadi itu mungkin tanggapan saya Ustadz untuk tadi Ustadz Saminto, Ustadz Saruzi, Masya Allah, betul ya.
Ya saya sepakat dengan pendapat dari guru kita berdua ini. Ya, itu mungkin Satu Zat saya catatan lagi, kembalikan. barangkali Ustaz. Ya, silakan Zat. Ya, Ya, jadi yang jelas seperti, maaf nih, terkait dengan regulasi akreditasi sekolah ya, atau pelaporan administrasi terkait dengan RPP misalnya. Ketika kita menyimpang, saya waktu kemarin mengikuti apa ya untuk micro teaching yang prophetic iya, itu iya. di beberapa sekolah gurunya keberatan. Kenapa? Ya karena harus bikin dua, bikin yang untuk praktek ideal ala prophetic dan bikin yang untuk laporan administrasi secara reguler. Karena kalau nggak sesuai dengan aturan itu nggak dapat bosnya, nggak dapat sertifikasinya, macam-macam. Tat. Jadi ini kan Betul, sekali betul. lagi ya, Dilema. keterikatan Betul, ketika betul. tadi tidak ada kemandirian dalam hal kurikulum pun. Maka ini, kalau saya sih sarannya tadi membentuk konsorsium pendidikan, Tat. Membentuk konsorsium di mana kira-kira sekolah-sekolah yang sudah misalnya lost doll lah, yang sudah lost doll berani total, ya itu kita coba rangkul sebagai ikon itu, sebagai pilot project lah. Eh, Karena kalau tidak begitu, sekolah sendiri merasa terus dihadapkan pada satu kondisi dilematis. Di satu sisi kurikulum formatik bagus, tapi di satu sisi format regulasinya tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh pemerintah selaku apa regulatornya. Yang tadi salah satunya RPP aja deh. Nah ini kan menjadi satu hal yang memberatkan sehingga ketika kita mohon maaf nih mau mempraktekkan itu pun kendalanya ya itu tadi. Kita sudah capek bikin lah inilah ini macam-macam alasannya. Sementara kesejahteraan guru swasta kalau tidak didukung oleh sertifikasi gurunya itu operasional semakin berat dan akan susah sejahtera. Sampai hari ini begitu kasusnya. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kalau ini mau diinisiasi ya bikin konsorsium pendidikan, salah satunya misalnya satu kabupaten satu aja untuk sebagai ikoniknya sehingga itu menjadi model, jadi role modelnya untuk apa? Untuk nanti kita buktikan. Karena kalau kita ngomong apa yang belum ada bukti juga akan menjadi satu hal yang masih dipertanyakan banyak orang. Nah ini barangkali bisa nanti difikirkan kita lah. Saya kemarin di komunitas PKP itu kan saya tanya, saya lihat nih aktif enggak ini? Enggak ada komunikasi apapun, nih, langkahnya apa? Kayak seperti ini. Jadi harusnya ini menjadi satu apa ya komunitas yang hidup dan menghidupi kalau itu Mas Hai. Ya, Insya Allah. Betul ya tadi. Memang ada langkah ke sana Zat. Insya Allah lah untuk Oke. konsorsium ya dari ya mungkin pilot project yang terdekat ya dari masing-masing kita ya setelah selesai pelatihan itu tentu sangat bagus sekali. Hmm. Tinggal nanti ya mungkin apakah modelnya ada urunan bareng-bareng gitu ya mungkin satu tempat dulu tapi kita bareng kan nggak ada masalah. Kalau sekarang kan karena ada teknologi itu jadi gampang sekali sebenarnya ya. Tinggal nanti bagaimana pilot project itu betul tadi untuk membuktikan ya bahwa bisa kok gitu ya. Ada kok real kok. Bahkan kalau bisa ya bisa bersaing gitu ya, bersaing dengan lembaga-lembaga yang mungkin ya masih dengan pola saat ini gitu ya. Itu ya insya Allah Ustaz, Bismillah. Saya juga punya Ya, harapan barangkali seperti itu. sebagai satu studi kasus saja, Ustaz. Kayak Ya, JSIT sendiri, banyak sekolah JSIT yang betul. kemudian ya mengambil nama IT-nya, tapi Tapi apakah tidak gabung. prakteknya sesuai IT betul atau itu enggak? Sehingga Ya, labeling betul. itulah yang kemudian menurut saya justru itu menjadi satu bumerang terkait dengan ini, Ya, terkait dengan tujuan besarnya menjadikan sekolah IT itu sebagai satu ikon sekolah Islam yang bisa diteladani, ditiru. Nah, itu ya, menjadi satu menurut saya langkah yang apa ya anti klimak lah di situ. Karena setahu saya ya, sampai hari ini kemudian banyak sekolah IT yang pasang nama IT tapi nggak IT juga. ya. Tidak Hanya gabung untuk ke kepentingan JSIT tadi. justru. Ya. Betul, betul. Betul. Banyak curhatan begitu tuh. Oh gitu ya. Dari kau. Iya, banyak. Ya, Oke. tapi nggak gabung ke JSIT. Kalau JSIT kan memang dia ada iuran tuh, jelas kan? Ada iuran 2.000 ya kalau nggak salah per siswa itu kan ada ya. Kalau mereka memang nggak ada, cuman pakai namanya aja IT gitu Ya, ya. makanya tadi saya sarankan Ustadz, kalau bisa nih membentuk konsorsium sebagai Konsorsium. role-nya itu, sebagai modelnya itu untuk kita menjadi satu gampangnya, maaf kita sudah pakai sendiri lah ya. Kayak kasusnya rokok rumput dulu begitu. Hmm. Rokok rumput itu diproduksi awalnya ya udah untuk keluarganya dulu.
baru tetangganya. Terus gitu. Karena kalau di langsung produk itu kalau dalam teori kebijakan itu kan ada formulasi, ada sosialisasi, ada implementasi, ada evaluasi. Nah, Ya, kita ya, mau sosialisasi kalau kita nggak punya modelnya juga, gampangnya nggak punya testernya, ya, gitu tak? betul, betul, betul. Ya, Masya Allah, mantap, Pak. Ya, silakan coach, mungkin Baik, Masya Allah, semakin kita seru ya tampung, Masya Allah. diskusi tentang hope di pertemuan pertama ini. Dan saya percaya para asatizah di sini juga ada yang masih penasaran, ada yang juga mungkin ingin ditanyakan gitu ya. Hanya saran kami tahan rasa penasaran itu sampai di pertemuan berikutnya, insya Allah di pertemuan kedua. Dan kelas Hope ini akan berlangsung selama 1 minggu 1 kali gitu ya. Jadi ada waktu kira-kira 1 minggu ke depan untuk menginternalisasi pemahaman, memurojaah lewat rekamannya nanti sambil sedikit-sedikit mulai mengedukasi gitu ya, seperti apa yang disarankan oleh Ustadz Saminto tadi, edukasi kepada pemimpin yayasan, membentuk konsorsium pendidikan ya. Mungkin itu langkah-langkah yang bisa kita tempuh dalam rangka mengikat ilmu gitu ya dengan menyampaikan kembali gitu ya. Dan waktu semakin larut, jadi untuk malam hari ini pertemuan pertama mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu gitu ya. Insya Allah rasa penasaran dan rasa haus belajarnya kita tahan dulu sampai di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah yakin dan percaya akan ada hal-hal baru yang jauh lebih menarik lagi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Effendi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Jadi mohon izin para ustadz-ustazah semuanya, kita cukupkan malam hari ini. Ya. Insya Allah kita berdoa, saling mendoakan, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan malam hari ini stay selama kurang lebih 2 jam di pertemuan ini tercatat sebagai amal soleh kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali izin Ustadz Abdullah Effendi, saya izin memberikan kesimpulan gitu ya, karena salah satu Silakan, Ustaz. aktivitas saya juga aslinya sering belajar di dunia motivasi. Jadi ini dalam rangka sesama Muslim dalam rangka mengingatkan dan dalam rangka mentenagai kebersamaan kita. Jadi ketika bicara tentang konsep promoter hope, mungkin ini sebuah brand baru yang diusung oleh komunitas kita. Dan tantangannya adalah ketika bicara tentang brand baru, sesuatu hal baru biasanya akan melewati 3 fase para asatizah sekalian. Yang pertama adalah fase diragukan, yang kedua fase ditentang habis-habisan, yang ketiga fase diterima. Kita lihat bagaimana Gojek, Grab, dan Maxim gitu ya, ternyata satu model bisnis, ide baru yang juga telah melewati 3 fase ini para asatizah semuanya. Gojek telah melewati fase diragukan di awalnya gitu ya, dianggap sebagai sebuah bisnis model yang tidak umum gitu ya, mengintegrasikan antara konsep transportasi gitu ya, konsep delivery sampai konsep fitur-fitur yang lain. Sampai akhirnya Gojek juga mengalami fase kedua, yaitu fase ditentang. Mungkin bapak-bapak, para asatizah semuanya, ibu-ibu semuanya juga masih ingat bagaimana transportasi online ini juga sempat ditolak di mana-mana, terutama oleh ojek pangkalan gitu ya, dianggap siluman gitu ya, dianggap nggak jelas ini kantor ya dan sebagainya gitu ya. Sampai hari ini mungkin kita bisa merasakan, membayangkan bahwa ternyata bisnis model Gojek dan ojol ini sudah diterima oleh masyarakat kita. Ya, sekarang apa-apa serba GoFood, sekarang apa-apa serba ojek online dan sebagainya ya. Ya, jadi ternyata yang namanya hal baru biasanya akan melewati 3 fase ini. Dan mungkin juga konsep Hope juga malam hari ini di launching menjadi sebuah hal baru barangkali untuk sebagian besar orang yang mungkin juga akan melewati fase-fase diragukan atau mungkin ditentang. Nah, maka tugas kita sebagai seorang promotor mengedukasi seperti saran dari Ustadz Saminto tadi kepada publik gitu ya, bahwa ini adalah sebuah konsep pendidikan yang holistik, yang menarik, yang digagas oleh komunitas ini gitu ya. Masya Allah. Itu barangkali sebagai bentuk saling mengingatkan ya, buat kita semua bahwa
Ini sebuah hal baru yang menarik yang bisa kita berjuangkan insya Allah. Dan kabar baiknya kita semua adalah as-sabiqunal awalun semua ya Bapak Ibu ya. Baik, syukran jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih buat guru kita Ustadz Abdullah Effendi. Terima kasih buat saudara-saudari kita, Ustadz Saminto, Ustadz Saruji, Ustadz Supendi, Ustadz Agus Silahuddin, Ustadz Dudi Abu Fakih, Ustadz Wadi Kultom, Ustazah Gina, Ustadz Nur Rahmat, Ustadz Saifuddin, dan Ustazah Sugiasi. Masya Allah, terima kasih atas atensi dan kebersamaannya malam hari ini. Insya Allah akan menjadi amal soleh buat kita semua. Mohon maaf lahir batin dari saya, Rizal Muharam Al-Fakir, yang malam hari ini barangkali ada kesalahan dalam pengucapan kata atau mungkin bahasa tubuh yang keliru gitu ya. Kita sama-sama tutup forum malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz-ustazah semuanya. Selamat beristirahat. Selamat mensosialisasikan konsep hope kepada circle terdekat kita semuanya. Baik, hatur nuhun semuanya. Ustaz Abdullah Effendi, terima kasih banyak. Ya. Izin pamit semuanya. Ustaz semua. Sahabat keluarga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung izin live, Ustaz.